Apa yang kau lakukan? Shen Jinyan. Rantai bukti bahwa kau menabrak Jiang Chen, mengandung keraguan yang signifikan. Sekarang sesuai hukum, kau dibebaskan. Keluargamu sedang menunggumu di luar. Keluar dan jadilah orang baik. Jangan pernah kembali lagi. Ditahan selama sebulan. Kebiasaan burukmu sudah berubah, kan? Mulai sekarang, kurangi memfitnah Siuran. Naik mobil, pulang. Aku bicara denganmu, kau tidak dengar? Apa kau pikir dengan sengaja memasang wajah polos? Kami akan melirikmu? Shen Jinyan, demi menjemputmu, aku dan Yan He menolak janji menemani Siuran memilih gaun. Kau masih tidak puas? Jangan menatapku dengan tatapan itu. Jika bukan karena kau membuat Jiang Chen menjadi koma karena tabrakan dan memfitnah Siuran, bagaimana mungkin kami memasuk kamu ke penjara? Jika sampai sekarang kau masih tidak sadar akan kesalahanmu, aku tidak keberatan memasuk kamu lagi untuk beberapa tahun. Aku memang bersalah. Salahku adalah tidak seharusnya menolong orang. Salahku adalah tidak seharusnya berharap sedikit pun kepada kalian. Bertahanlah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Sampai sekarang kau masih berdalih bahwa itu menolong. Sepertinya dulu Nian He memasuk kamu memang tidak salah sedikit pun. Lihatlah dirimu. Dalam 5 tahun sejak kembali, berapa banyak hal kotor yang kau lakukan? Mencuri perhiasan orang tua, mencuri uang tunai kami, dan berkali-kali membuat Siuran didorong ke kolam renang, didorong turun tangga. Kali ini hanya gagal dalam lamaran kerja, kau pergi melampiaskan dengan ngebut, menabrak Tuan Besar Jiang hingga koma. Akibatnya, kau malah berbalik, ingin menjebak Siuran, menahanmu sebulan. Itu terlalu murahan bagimu. Hanya di penjara sebulan? Lalu kalian kenapa tidak membiarkan Shen Siuran masuk penjara? Kalian tahu apa yang kualami di dalam? Orang yang kau tabrak kenapa harus Siuran yang dipenjara? Jiang Chen bukan aku yang tabrak. Kau pengacara top, menuduh orang bukankah perlu bukti? Bukan kau yang tabrak? Lalu kenapa kau menolongnya? Sudahlah. Kakak keduamu memukulmu juga demi kebaikanmu. Tidak ingin kamu tersesat. Jangan ngambek lagi. Cepat naik mobil dan pulang. Di rumah masih ada yang menunggumu. Minta maaf pada Siuran dan rayakan. Keluarga? Aku, Shen Jinyan, mana ada keluarga lagi? Ayah, ibu, sungguh bukan aku yang menabrak Jiang Chen. Itu Shen Siuran, dia itu. Kamu sendiri yang mengemudi dan menabrak orang. Tanganmu masih berlumuran darah. Berani-beraninya kamu memfitnah Siuran. Kamu tidak layak menjadi anak keluarga Shen. Siuran malam ini selalu bersamaku di rumah menonton TV. Jangan berpikir untuk memfitnah dia. Ibu, ini tidak mungkin. Aku bilang tidak, ya tidak. Apakah ibu akan berbohong? Jinyan, kalau kamu ingin mencari orang untuk menggantikanmu di penjara, ibu bisa pergi. Tapi sekarang bukti sudah kuat, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan itu ada rekaman CCTV, terekam dengan jelas. Kalau tidak percaya, kalian bisa periksa sekarang. Ada aku, saksi mata ini,
Tidak perlu rekaman CCTV, Pak Polisi. Aku adalah pengacara top, juga saksi di lokasi kecelakaan, saksi mata. Aku bisa bersaksi, Shen Jinyanlah yang mengemudi dan menabrak orang. Kakak, Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik pembunuh. Pak Polisi, bawa dia pergi. sungguh bukan aku yang melakukannya. Ayah, Ibu, kalian bicara dong, bukan aku yang melakukannya, itu Siuran. Ayah, Jangan kira karena polisi sekarang kurang bukti, kamu bisa bebas. Dengar, selama Jiang Chen belum sadar, dan polisi belum bilang kamu tidak bersalah, di hati kami, kamu tetap orang berdosa. aku memang bersalah. Aku salah karena mengakui kalian sebagai keluarga, aku salah karena menganggap kalian kakak perempuanku. Aku lebih salah lagi karena bernaif ingin mendapatkan pengakuan kalian. Kedua putri keluarga Shen, silakan pulang. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan keluarga Shen. Tidak ada urusan lagi. Cukup, Shen Jinyan. Kamu pikir dengan ancaman putus hubungan, kami akan menuruti kemauanmu? Aku bilang, kami tidak taktik itu. Aku perintahkan kamu sekarang juga cepat naik mobil, kalau tidak, kami benar-benar marah. Nanti, kalau kamu mau balik lagi minta maaf kepada kami, tidak akan ada pintu. Baik. Suka-sukamu. Seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Shen. Kamu tidak akan pernah mendapat 1 sen pun dari keluarga Shen. Juga tidak akan mendapat wajah ramah dari kami. Nian He, kita pulang. Buat acara makan malam untuk Siuran. Keluarga Shen, penjara 1 bulan ini anggap saja membalas budi kalian yang melahirkanku. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Tidak ada urusan lagi. Guru, tunggu aku sebentar. Jinyan, bangun. Kak, Kenapa jadi begini? Adikku, maafkan kakak, adik. Kakak gagal melindungimu. aku minta maaf padamu dan orang tua. Aku seharusnya tidak kembali ke keluarga Shen. Jinyan, kalau mau pulang, pulang saja. Jangan merasa terikat secara moral. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Yang penting kamu senang. Benar, Jinyan. Yang terpenting adalah kebahagiaan. Warung sate kita akan selalu ada. Kapanpun kamu ingin kembali, kamu bisa. Jinyan, sekali panggil kakak. Selamanya kakak dan adik, kakak adalah tumpuan terkuatmu. Jika suatu hari nanti kamu diperlakukan tidak adil di luar, kakak yang akan membelamu. Baik, Kakak pernah bilang, sekali panggil kakak, selamanya tetap kakak. Tentang kamu di penjara, aku dan orang tua sudah tahu. Kami percaya padamu. Kamu bukan tipe orang yang menabrak dan tidak bertanggung jawab. Para bajingan dari keluarga Shen itu, mereka tidak menginginkanmu. Aku dan orang tua menginginkanmu. Keluarga Zhou kami akan merawatmu seumur hidup. terima kasih, Kak. Kegagalan kali ini tidak berarti apa-apa. Hanya menunjukkan kamu belum bertemu orang yang bisa menghargai bakatmu. Jangan putus asa. Ayo kita mulai lagi dari awal. Kak, wawancaraku berhasil. Halo, Apakah ini Shen Jinyan? Akhirnya kami bisa menghubungimu. Saya dari grup Xingyao, Sekretaris Gao. Selamat, kamu lulus. Wawancara untuk posisi Direktur Strategi. Grup ingin mengundang kamu dan keluargamu untuk hadir pada jam 8 malam ini di acara perjamuan penerimaan. Tidak tahu apakah kamu dan keluarga punya waktu? perjamuan penerimaan, baik, tidak masalah. Saya akan tepat waktu membawa keluarga saya. Ayah, ibu, dan kakak telah menyayangiku selama ini. Sudah waktunya membuat mereka bangga. Kak, grup Xingyao mengundangku malam ini untuk menghadiri perjamuan penerimaan. Kamu, dan orang tua bisakah kalian ikut denganku? Grup Xingyao adalah konglomerat kelas dunia teratas. Katanya kali ini direktur strategi yang baru direkrut begitu menjabat sudah mendapat saham gratis.
dan juga bisa memperoleh wewenang investasi dana miliaran. Adik, kamu hebat banget. Kakak benar tidak salah lihat padamu. Kemampuanmu akhirnya diakui orang. Tenang saja. Aku dan orang tua pasti hadir tepat waktu. Terima kasih, Kak. Kamu pergi duluan, nanti aku menjemput ayah dan ibu. Baik. Ayah, ibu, malam ini Jinyan akan menghadiri perjamuan penerimaan grup Xingyao. Sudah waktunya kami menunjukkan identitas untuk mendukung Jinyan. Selamat ya, Shenzong. Punya 2 putri cantik, dan juga seorang putra yang sangat berbakat. Sungguh pemenang kehidupan. Malam ini bisa datang ke acara pelantikan grup Xingyao, bukan hanya karyawan baru. Biasa, grup Xingyao juga akan mengungkap siapa direktur strategi baru yang misterius. Direktur strategi baru, Xiuran sudah menerima pemberitahuan penerimaan dari grup Xingyao. Apakah Anda itu direktur strategi baru? Saya memang menerima dari grup Xingyao pemberitahuan penerimaan, tapi posisi pastinya belum diketahui, namun tidak peduli seberapa cerah masa depan saya. Kalian semua yang hadir di sini adalah senior saya. Di masa depan, jika ada yang bisa saya bantu beritahu saya saja. Xiuran, masa depanmu cerah. Shenzong, kamu akan naik daun berkat anakmu. Terima kasih. Shenzong, saya ingat kamu sepertinya masih punya seorang putra bernama Shen Jinyan. Dia juga ikut rekrutmen grup Xingyao. Entah bagaimana hasil wawancaranya. Kakak saya gagal dalam wawancara. Beberapa waktu lalu, untuk melampiaskan emosi dia menabrak Jiang Chen hingga koma dan ditangkap polisi. Tapi sepertinya hari ini dia sudah keluar, Kak. Apakah kamu sudah menjemput Kak Jinyan? Aku dan Nian He pergi menjemputnya, tapi dia ngambek dan tidak mau pulang. Bahkan dia mengancam akan putus hubungan dengan kita. Dia sudah berapa kali mau putus hubungan dengan kita? Bukannya pergi hanya pura-pura, lalu beli sesuatu, pulang untuk membujuk kita. Kali ini putus hubungan mungkin cuma sehari, lalu akan kembali dengan patuh, minta ampun sambil berlutut. Tapi aku sarankan kalian semua jangan mudah memaafkannya kali ini. Baiklah, apa-apaan? Dia juga anakku, adik kalian. Hukum dia di depan pintu rumah, berlutut 3 hari 3 malam saja. Cukup semuanya. Jangan sebut lagi anak durhaka itu. Tidak peduli dia pulang atau tidak, dia sepanjang hari tidak mau maju, benar-benar aib keluarga Shen. Dengar kalian semua, mulai sekarang, Shen Jinyan bukan lagi anakku. Keluarga Shen hanya punya 1 anak laki-laki, yaitu Shen Xiuran. Benarkah? Semoga Tuan Shen menepati janjinya, jangan mengingkari. Gaun kustom ini, gaun haute couture, bagaimana? Apakah cocok untuk aku menghadiri pesta peresmian adikku? Nona, Anda adalah putri dari grup Zhou, memiliki kekayaan miliaran, pakai apapun pasti cocok untuk pesta peresmian. Baik, aku ingin memberi adikku menyiapkan kejutan. Pergi, siapkan 3 hadiah besar untuk pesta. Baik. Mantan narapidana ini kok bisa keluar? Sungguh memalukan keluarga Shen. Shen Jinyan, bukannya kamu bilang mau putus hubungan sama kami, sekarang kok malah balik lagi? Aku bilang, mulai sekarang, jangan pakai cara nakal yang kamu pelajari dari orang tua angkatmu sama kami. Kami nggak akan termakan. Kamu mantan narapidana, berhak apa datang ke pesta masuk kerja Xiuran? Jangan bikin malu di sini. Keluar. Udah datang, biarkan dia ikut. Lagi pula dia ngambek kan juga demi mencari perhatian kita. Kasih dia kesempatan buat bergabung. Tapi kalau mau bergabung, seharusnya pakai baju yang pantas. Kamu pakai baju robek begini mau apa? Teriak jual mahal udah nggak mempan, mulai pura-pura kasihan biar dikasihani, cari perhatian kami. Aku bilang, Shen Jinyan, cara-cara kotor kamu nggak mempan sama kami. Betul. Kamu mau bergabung ikut menikmati keuntungan, harusnya kamu merendah. Jangan bikin hal-hal aneh lagi. Cepat balik sana, ganti baju yang pantas. 2 hal. Pertama, aku bukan datang buat numpang. Kedua, aku cuma punya baju ini. Ngaco apa kamu? Aku biasa beli banyak baju, masa kamu nggak punya baju? Ya, kalian. Pernah beliin aku 1 aja? Kamu. Pulang? Papa, Mama.
Ini oleh-oleh buat kalian. Kak, punyaku mana? Tenang, semua ada. Apa ini? Kak, kamu baik banget. Ini juga bagus. Ini edisi terbatas, kulit asli. Makasih, nak, perhatian banget. Anak ini pengertian. Papa, Mama, Nianhe, kalian pasti pernah beliin baju buat Jinyan, kan? Aku dan papamu sibuk, mana sempat urus hal remeh. Aku pikir kalian semua sudah beli, jadi aku cuma beliin siuran. Baik. Meski kami lupa sama kamu kan bisa pakai uang sendiri buat beli baju. Masa satu baju aja nggak mampu? Menurutku kamu cuma mau pura-pura miskin biar kami kasihan. Aku bilang, trik menyedihkan kamu nggak mempan sama aku. Uang? Kalian kapan pernah kasih aku uang? Direktur Utama, Selamat siang, Direktur. Siapkan mobil dan hadiah. Aku mau pergi ke pesta masuk sekolah anakku. Setiap bulan aku menyuruh bagian keuangan memberimu uang hidup 50.000. 5 tahun berarti 3 juta. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Aku tidak pernah menerima 1 sen pun. Sekarang kamu bahkan berani berbohong dengan kebohongan yang buruk seperti ini. Aku bilang, bagian keuangan hari ini ada di sini. Aku akan panggil dia sekarang berhadap-hadapan denganmu bagian keuangan. Nona, Kamu bilang pada Sen Jinyan berapa uang yang sudah ditransfer selama 5 tahun ini. Nona 5 tahun ini aku tidak pernah memberikan 1 sen pun kepada Tuan Jinyan sama sekali. Apakah setiap bulan memberinya uang hidup 50.000? Bagaimana bisa kamu tidak mentransfer uangnya? Awalnya aku mengikuti perintahmu mentransfer uang kepada Tuan Jinyan. Tapi Nyonya Sen berkata, Tuan Jinyan belum pernah melihat dunia tidak bisa mengendalikan 50.000. Jadi aku tidak mentransfernya. Aku pikir, Jinyan kalau dia pegang uang, dia akan jadi nakal, jadi aku pikir tunggu sampai dia dewasa baru uangnya diberikan. Jinyan usaha keras ibu, kamu bisa mengerti, kan? Lalu bagaimana aku masih bisa melihat ada pengeluaran 50.000 setiap bulan? Apa tidak kamu korupsi? Bukan begitu. 50.000 ini dikirim untuk Tuan Siuran. Nyonya Shen berkata, Tuan Jinyan kembali, Tuan Siuran merasa tidak aman, perlu diberi kompensasi. Jadi, Kau memberiku uang khawatir aku jadi nakal? Kau memberi Shen Xiuran uang, tapi tidak khawatir dia jadi nakal? Betapa kau sayang anak angkat ini, betapa kau benci aku anak kandungmu. Siuran ini, dia lemah fisik, dia tidak tahan susah. Lagi pula, kau diadopsi keluarga miskin itu selama belasan tahun, jadi kulit tebal, mentalmu kuat, sedikit menderita tidak apa-apa, kan? Hanya karena kesalahan kalian dulu, aku menderita bertahun-tahun di luar, tidak mau mengompensasiku sudahlah, masih terus menyuruhku menderita di luar. Kau benar-benar ibu yang baik. Aku tahu aku bersalah padamu. Kalau kau mau benci, benci saja pada ibu, tapi jangan benci Siuran. Sudahlah. Meskipun kau tidak punya uang saku 50.000 ini, ada orang tua dan Nian He yang memberi uang jajan, juga angpau hari raya. Masa kau tidak mampu, bahkan baju seharga beberapa ratus ribu, membelinya? Kalian memberi aku uang? Memberi aku angpau? Kukira ibumu sudah memberi, jadi aku juga tidak memberi. Kukira kalian sudah memberi. Aku pikir dia akan jadi nakal jika pegang uang, jadi aku juga tidak memberi. Jadi, kalian tidak memberi Jinyan sepeser pun? Tuan, Ayo, ikuti jamuan masuk kerja anakku. Kau lihat sendiri kan, tidak ada yang belikan aku, baju, juga tidak ada yang kasih uang saku, apalagi yang kasih amplop merah, kau suruh aku pakai apa beli baju? Kalau tidak punya uang, bilang saja sama kami. Asal kau bilang, masa kami tidak akan kasih uang? Selama sekolah dulu aku pernah minta uang wisata musim gugur 1.000. Tapi apa kalian kasih? Ayo, Siuran ini cek 100.000 ini dari kakak untuk biaya studi ke luar negeri. Uang saku pakai sepuasnya. Pasti harus senang-senang, jangan hemat demi kakak. Makasih, Kak.
Kakak kedua juga ada. Makasih kakak kedua. Ini dari ibu terima. Ibu, Ini dari ayah. makasih ayah. Ibu, ayah. Minggu depan sekolah ada wisata musim gugur. Bisa kasih aku 1.000? Shen Jinyan. Kau lihat Siuran dapat amplop merah untuk studi ke luar negeri. Jadi kau juga mau amplop merah. Kenapa kau suka cari perhatian? Kak, enggak. Seharian cuma tahu uang. Apa uang dari keluarga Shen kurang? Benar-benar anak angkat dari keluarga miskin. Matanya cuma lihat uang. Ambil sampah-sampah di lantai ini. Dan dirimu sendiri. Cepat pergi. Syuran. Kali ini ke luar negeri. Harus berusaha 2 kali lipat. Lalu uang hidupmu sehari-hari. Dari mana? Sudah. Jangan bahas uang lagi. Bukankah kau masih punya kerja dan gaji? Kecuali kau tidak kompeten, sampai gaji dan bonus pun kau tidak dapat. Aku tidak kompeten. Lalu kalian tahu di mana aku dulu bekerja? Bukankah kau sama seperti Syuran bekerja di perusahaan keluarga? Ayah, ibu, apa kalian lupa? Jinyan sama sekali tidak pernah bekerja di perusahaan kita. Berapa lama lagi? Hari ini grup Xingyao mengadakan jamuan penerimaan karyawan baru. Banyak orang datang, jadi macet di sini. Diperkirakan masih 10 menit tiba. Bunyikan alarm, dalam 3 menit, harus sampai di Hotel Yunding. Siap? Apa? Urusan personalia perusahaan semuanya diurus oleh mamamu. Sayang, apa kamu lupa untuk Shen Jinyan mengurus pendaftaran kerjanya? Aku khawatir dia dengan Siuran bekerja bersama. Siuran ini terlalu tertekan, tidak bahagia. Jadi aku tidak mengatur dia untuk pergi. Lagi pula, kemampuannya buruk. Dia kerja di perusahaan juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Aku pikir biarkan dia jadi kurir untuk latihan. Nak, ibu sudah berusaha keras, kamu harus mengerti. Hei. Bahkan di mana aku bekerja selama ini tidak tahu. Kalian bilang demi kebaikanku, kamu takut aku mempermalukan kalian, atau takut semua orang tahu? Shen Siuran adalah anak angkat? Jika kamu berpikir seperti itu, aku juga tidak bisa apa-apa. Pokoknya ibu tidak merasa bersalah. Jinyan, kamu jangan-jangan benar-benar jadi kurir? Benar, aku siang jadi kurir, malam kerja paruh waktu. Ya ampun, putra kandung keluarga Shen Jinyan, ternyata jadi kurir. Dengar Shen Jinyan ini, lulusan universitas. Menyuruhnya jadi kurir dan kerja paruh waktu. Direktur Shen benar-benar lalai, ya. Kamu tidak punya kerja, tidak bilang pada kami. Bahkan jika kamu tidak bisa bekerja di perusahaan keluarga Shen, kamu bisa juga pergi ke perusahaan mitra untuk bekerja. Apa kamu sengaja tidak memberitahu kami, lalu dengan berpura-pura miskin untuk menarik perhatian kami? Aku sebelumnya sudah bilang pada kalian aku ingin magang di perusahaan keluarga. Tapi apakah ada di antara kalian yang peduli? Kalian bilang kemampuanku rendah, jadi kurir atau jadi satpam sudah cukup baik. Bagus. Anakku hebat. Lihat ini. Sekali tanda tangan, dapat kontrak ratusan ribu. Anakku yang hebat. Ayah, ibu kalian berdua yang mendidikku dengan baik. Ayah, ibu apa aku bisa masuk ke perusahaan kita? Atau perusahaan mitra lainnya untuk magang? Kamu baru lulus? Magang apaan? Mau magang? Jadi kurir aja? Jadi satpam? Bukan begitu. Aku baru saja punya penemuan. Jangan lagi, tunjukkan CV kacau kamu itu mengganggu mood Siuran. Pergi. Itu karena dirimu sendiri yang tidak mampu. Kalau kamu punya setengah dari kemampuan Syuran kami, setengah dari kemampuannya, kami tidak mungkin mengabaikanmu. Kalau kami peduli padamu, itu hanya buang-buang waktu. Betul, lihatlah Siuran kita, tidak hanya pintar dan pengertian, dia juga bisa masuk ke Xingyao Group, membawa kebanggaan bagi keluarga. Kedepannya, pasti bisa membantu keluarga Shen kita, melambung tinggi.
sedangkan kamu yang hanya tahu mengantar makanan, tidak layak kami perhatikan. Ah, sudah. Jangan bicara seperti itu tentang Jinyan. Orang tua angkat Jinyan memang miskin, dia bisa bertahan jadi kurir, itu sudah tidak mudah. Ah, Jinyan, nanti setelah adikmu masuk Xingyao Group, nanti dia akan memberimu posisi satpam. Bagaimana kamu tahu? Kalau kemampuanku di bawah Shen Xiuran, dan bagaimana kamu tahu aku cuma bisa masuk ke perusahaan Shen Xiuran? Jadi satpam? Shen Jinyan, aku tahu kamu iri pada Xiuran, tapi Xiuran di sekolah adalah bintang. Kali ini, dia apalagi masuk Xingyao Group, sebaiknya jangan bandingkan masa depanmu dengannya. Lagi pula, kalau kamu berhasil wawancara di Xingyao Group, masa kamu akan mengambil mobil keluarga dan membawanya kabur untuk melampiaskan ngebut, membuat masalah besar untuk keluarga Shen. Aku bilang, posisi yang akan aku tempati adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai Shen Xiuran, masa depanku jauh di atasnya. Shen Jinyan, kemampuan kurang tidaklah memalukan, yang memalukan adalah tahu dirimu kurang, tapi tetap sok hebat. Itu tanda kelemahan. Anak liar dari gunung, ingin bersaing dengan yang unggul, benar-benar konyol dan lucu. Hanya saja, Shen Xiuran yang kalian anggap istimewa, bahkan satu jariku pun tidak bisa menandingi. Kamu? Yang terhormat para anggota baru dan keluarga, selamat malam. Perjamuan penerimaan tahunan Xingyao Group resmi dimulai. Acara ini akan segera dimulai, cepatlah pergi, jangan nanti melihat perbedaan dengan adikmu begitu besar, kamu akan sedih. Kalau begitu lihat saja, tunggu pengumuman keluar, siapa anak liar, siapa yang unggul. Para anggota baru dan para keluarga, selamat malam, selamat datang di Grup Xingyao, pesta penyambutan tahunan. Grup Xingyao kami, kali ini tidak hanya merekrut beberapa karyawan biasa, tetapi juga seorang elit dalam seleksi rekrutmen tahun ini. Menonjol di antara 1.000 orang dengan skor komprehensif tertinggi, menjadi di Grup Xingyao Direktur Eksekutif Strategi. Setelah Direktur Eksekutif Strategi baru ini bergabung, ia akan mendapatkan dari Grup Xingyao 10% saham dan grup akan memberinya dana investasi sebesar 100 juta, hak alokasi bebas, dan orang yang meraih kekuatan dan kehormatan ini Direktur Eksekutif Strategi adalah dari keluarga Shen putra Shen Chengye. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk mereka. Selamat untuk kalian. Nak, tidak kusangka kau begitu hebat. Tidak hanya bergabung dengan grup Xingyao tapi juga Direktur Eksekutif Strategi. Kenapa tidak bilang pada kami? Bagus sekali, Xiuran kamu langsung memegang 10% saham grup Xingyao dan hak investasi 100 juta. Kedudukan ini dibanding orang terkaya di Nancheng masih lebih tinggi, ayah. Andai Jinyan setengah patuh sepertimu. Dan berhasil, alangkah baiknya. Sudahlah, Kak, jangan sebut Shen Jinyan lagi. Sial, Xiuran cepat naik ke panggung. Halo semuanya, saya Shen Xiuran. Alasan saya bisa masuk grup Xingyao, selain usaha, saya sendiri juga tidak lepas dari ayah dan ibu dan perhatian kakak. Jika tanpa perhatian ayah ibu dan kasih sayang, kakak saya juga tidak bisa meraih hari ini prestasi yang begitu gemilang. Jadi hari ini saya sangat berterima kasih pada keluarga saya. Bukan tadi kamu bilang namamu siapa? Nama saya. Pak Gao, dia adalah putra saya, Shen Xiuran. Omong kosong. Grup Xingyao. Direktur Eksekutif Strategi yang baru, dia tidak bernama Shen Xiuran, dia bernama Shen Jinyan. Apa? Shen Jinyan. Mustahil, Shen Jinyan mana mungkin Direktur Eksekutif Strategis yang baru. Tidak, dia tidak mungkin mendapat nilai sebaik itu, Sekretaris Gao. Apa Anda salah orang? Benar, pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin Shen Jinyan menjadi Direktur Eksekutif Strategis yang baru? Ini benar-benar tidak mungkin. Saya tidak salah. Xingyao Group Direktur Eksekutif Strategis yang baru adalah Tuan Shen Jinyan. Dia terpilih dari ribuan kandidat nasional yang menonjol. Dia juga memecahkan rekor nilai sempurna di semua bagian dalam 5 tahun terakhir. Semua ini telah melalui seleksi ketat perusahaan, tidak ada kepalsuan. Shen Jinyan begitu hebat, kemampuannya begitu kuat, keluarganya malah meragukannya. Pasti ada yang tidak beres. Shen Jinyan, cepat keluar dan jelaskan. Jika terbukti ada kecurangan, kamu sendiri akan celaka dan juga akan menyeret keluarga Shen. Kurang ajar, apa kau meragukan Xingyao Group? Kubilang, semua karyawan baru yang datang hari ini sudah melalui seleksi perusahaan yang ketat, jabatan di Xingyao Group, mana mungkin ada kecurangan. Saya beri kamu satu soal, kerjakan di tempat, bisakah kamu dapat nilai sempurna? Jelas kamu yang tidak mampu, kenapa harus menuduh orang lain?
Jika kulihat lagi kamu menjelekkan, akan kuminta manajer SDM mencabut kualifikasimu. Sekretaris Gao ini karena Shen Jinyan kemampuannya terlalu hebat. Kami semua agak terkejut. Benar? Bukan seharusnya kau terkejut, tapi kau tidak pernah peduli padanya sehingga kau bisa berkata sebodoh itu. Ibu, ayah kalian tidak perlu ragu lagi. Jinyan adalah anggota keluarga Shen. Dia adalah direktur eksekutif strategis yang baru. Keluarga Shen juga ikut bersinar. Benar, benar. Ini juga merupakan kehormatan keluarga Shen. Mari kita persilakan Tuan Shen Jinyan naik ke atas panggung. Nak, ibu tidak menyangka kau sehebat ini. Ibu sangat bangga, mulai bulan depan, uang jajan 50.000 dan baju-baju bekas siuran bisa kamu pakai. Semua barang mewah sangat mahal. Nanti orang lain akan iri padamu. Tidak usah, saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Jinyan, sudah cukup. Ibu sudah memberimu kesempatan untuk menyenangkannya. Syukuri saja, bersikap dewasa, mengerti? Nyonya Shen Nona, Shen kalian, menghalangi jalan saya naik panggung. Kamu, Selamat, Tuan Shen Jinyan. Terima kasih atas penghargaan Sekretaris Gao, saya akan bekerja lebih keras, pasti tidak akan mengecewakan kalian. Sangat hebat, dan tetap rendah hati. Di belakangmu, pasti ada keluarga yang bahagia yang mendukungmu. Kemuliaan ini, harus kau bagikan dengan mereka. Sekarang, silakan Tuan Shen Jinyan, berpidato tepuk tangan meriah. Aku bisa meraih prestasi seperti sekarang, selain karena usahaku sendiri. Yang paling patut kuucapkan terima kasih adalah ayah angkatku keluarga Zhou Tingyuan. Mereka tidak kaya, tetapi tetap membiayaiku sekolah dengan sekuat tenaga mereka, selalu berkata, sekolah adalah jalan terbaik bagi anak miskin. Hari ini, meskipun mereka tidak hadir, tetap ingin kukatakan, ayah, ibu, kakak, terima kasih, aku cinta kalian. Shen Jinyan, kau berterima kasih pada orang luar, tapi tidak pada orang tua kandung dan kakakmu. Kau belajar sampai ke perut anjing. apa kau masih marah pada ibu? Prestasiku hari ini, ada hubungan apa dengan kalian? Kau bisa masuk ke Star Group dan menjabat sebagai direktur, bukankah itu karena gen dan didikan keluarga Shen? Kalau bukan karena keluarga Shen gen dan didikan yang hebat, meski 10 tahun, kau tak akan masuk Star Group, apalagi menjadi kepala strategi eksekutif sekarang. Dulu saat tiba di keluarga Shen, pernahkah kau berpikir betapa hinanya dirimu, betapa miskinnya, dan berani mencuri perhiasan dan uang tunai, serta mendorong Xiuran ke kolam renang? Yang paling penting, sebulan yang lalu menabrak Jiang Chen hingga koma. Kalau bukan karena koreksi keluarga Shen, kau sudah tersesat sejak dulu. Dari mana datangnya kejayaanmu sekarang? Polisi sudah memutuskan aku tidak bersalah, apa hak kalian menuduhku bersalah? Kalian tidak layak menjadi orang tuaku, aku tidak punya orang tua seperti kalian. Shen Jinyan, aku bilang padamu, kalau kau masih ingin bergabung dengan kami, berhentilah membuat ulah. Kalau kau masih main sandiwara pura-pura ini, kami tidak mau adik sepertimu lagi. Kalian tidak mau adik ini, aku Zhou Qinghe mau. Shen Jinyan, aku bilang padamu, kalau kamu masih mau bergabung dengan kami, berhentilah membuat masalah. Kalau kamu masih main permainan, pura-pura tidak tertarik, kami tidak mau adik sepertimu lagi. Kalian tidak mau adik ini, aku Zhou Qinghe mau. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu pukul adikku? Berani sekali kamu. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu pukul istriku. Dasar perempuan gila. Siapa yang gila? Aku. Aku wanita gila. Tahu diri sendiri saja, pergi. Kakak, Jinyan, kau terikat norma bakti, sulit mencari keadilan. Perasaan ini kakak yang akan membalaskan untukmu. Hari ini adalah adikku. Jinyan hari pertama bekerja di grup Xingyao, juga hari di mana setelah bertahun-tahun belajar keras dan berjuang bertahun-tahun hari yang diimpikannya tercapai. Kalian sebagai orang tua kandung dan kakak perempuan berhutang padanya. Selama belasan tahun bukan hanya tidak menebus, tetapi juga
Seenaknya menindas dan menghinanya bahkan membuatnya yang tidak bersalah dimasukkan ke penjara. Sekarang malah bermuka tebal datang menumpang kejayaannya. Menurutmu, apakah kalian pantas dipukul? Sebelum Jinyan menjadi kepala eksekutif strategi yang baru sebelum menjadi kepala eksekutif strategi seluruh keluarga Shen, apakah ada satu orang pun yang pernah memandangnya dengan serius? Sekarang Jinyan sukses besar. Kalian malah ingin menggunakan ikatan keluarga dan gen untuk memerasnya secara moral. Katakan apakah kalian pantas dipukul? Keluarga Shen ini sudah keterlaluan. Memberi Shen siuran rumah dan mobil. Juga uang tunai yang tak terhitung. Kepada putra kandungnya sendiri. Bahkan biaya hidup pun tidak diberikan. Dan Shen Jinyan memiliki kemampuan sebagai kepala eksekutif strategi yang baru. Tapi keluarganya menutup mata. Terlihat selama ini dia pada Shen Jinyan. Sama sekali tidak peduli. Yang tidak tahu, mengira Shen siuran adalah putra kandung mereka. Shen Jinyan anak liar. Keluarga Shen kami tidak pernah menyiksa Shen Jinyan. Alasan kami keras padanya adalah agar dia mengubah kebiasaan buruk yang terakumulasi selama belasan tahun. Beberapa tahun sejak dia kembali, bukan mencuri uang tunai yang mencuri perhiasan, berkali-kali juga mendorong siuran ke dalam kolam renang. Bukankah kita harus meluruskannya? Jinyan tidak akan melakukan hal-hal itu. Kalian baru saja menyebutkan begitu banyak tuduhan. Adakah satu pun yang kalian lihat sendiri atau dengar sendiri? Apa yang siuran katakan pada kami pasti benar. Berarti tidak ada yang kalian lihat sendiri. Lalu atas dasar apa kalian menuduhnya? Apa kata Shen siuran? Itulah yang benar? Dia menyuruhmu menjual. Kau mau menjual? Kau. Kami mungkin kadang-kadang mengabaikan dan menyalahkan Jinyan. Tapi di hati kami dia selalu menjadi keluarga kami. Kami juga selalu mencintainya. Mencintainya. Maksudmu tidak membelikannya, baju baru, tidak memberinya uang saku. Tidak memberinya kesempatan magang kerja, bahkan memasukkannya ke penjara selama sebulan. Kak, tidak perlu bicara banyak dengan mereka. Tidak bisa. Kamu baik hati, tidak mau ambil pusing dengan mereka, tapi aku balas dendam. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Aku pasti akan membela kamu. Hei, bukan ini urusan keluarga Shen? Kamu orang luar, apa hakmu ikut campur di sini? Benar. Urusan kalian, aku tidak peduli juga tidak tertarik. Tapi mengganggu Jinyan tidak bisa. Karena aku kakaknya. Kamu kakaknya? Hei, kalau begitu aku tanya kamu, kami berdua ini apa? Hei kamu. Kalian sial. Kamu cuma lihat saja, orang luar menganiaya ayah, ibu, dan kakak. Apa kamu tidak punya hati nurani? Tentu aku tidak akan membiarkan orang luar menganiaya ayah, ibu, dan kakak perempuan, tapi sayangnya, kalian bukan keluargaku. Hanya keluarga Kak King He. Shen Jinyan, dia tidak punya hubungan darah sama sekali denganmu. Mungkin dulu keluarga mereka adalah pembeli. Apa kamu mau mengakui musuh sebagai bapak? Selama belasan tahun tinggal di keluarga Zhou walaupun tidak kaya raya. Tapi aku bahagia setiap hari. Sebaliknya, setelah kembali ke keluarga Shen setiap hari serasa setahun, sebenarnya siapa yang sebenarnya pencuri? Jinyan, tenang saja. Kakak akan membuat hidupmu ke depannya semakin baik. Anak durhaka, apa kamu mau memutuskan hubungan dengan kami? Ya. Sudah cukup, jangan munafik lagi, kamu cuma pura-pura. Benar-benar membuat ayah marah. Nanti akal bulusmu akan gagal total. Aku sudah bilang dari dulu. Ingin dengan keluarga Shen putus total, tidak ada hubungan lagi, kalian cukup sayangi Shen siuran saja. Apa kamu cemburu pada siuran? Kalau begitu, ibu janji akan lebih perhatian padamu. Jangan main-main. Perhatianmu tidak berarti bagiku, aku hanya ingin putus total dengan kalian. Shen Jinyan, kau tahu dengan keluarga Shen konsekuensi putus hubungan? Kamu akan kehilangan status pewaris keluarga Shen. Kamu akan kehilangan kehidupan mewah. Kamu akan menjadi lapisan terbawah masyarakat. Meskipun kamu direktur strategi, apa gunanya? Bekerja keras sebulan. Apa kamu punya mobil mewah? Apa kamu mampu beli rumah mewah? Apa hubungan uang kalian dengan Jinyan? Apa itu disiapkan untuk Jinyan? Hari ini adalah pesta masuk kerja Jinyan. Kalian menyiapkan hadiah apa? Tentu saja kami sudah menyiapkan hadiah. Apartemen seluas 500 meter persegi. Ini yang aku siapkan, jam tangan mekanik Van Cleef Arpels. Ini yang aku siapkan senilai 5 juta yuan Maserati Sport spesifikasi tertinggi. Ini yang disiapkan untuk Jinyan. Ini. Untuk anak angkat menyiapkan banyak hadiah. Untuk anak kandung tidak menyiapkan apa-apa. Kalian sebagai orang tua dan kakak sungguh bertanggung jawab.
Bukankah kita dulu salah paham tentang kemampuan Jinyan? Lagi pula, dia baru keluar dari penjara, kami belum sempat menyiapkannya, jika Jinyan benar-benar membutuhkannya. Di rumah ada Mercedes model lama, kamu bisa pakai itu. Benar, asal kamu mau mengakui kesalahan, aku akan memberikan Mercedes tua yang sudah dipakai sopir lebih dari 10 tahun kepadamu. Shen Jinyan, cepat ucapkan terima kasih pada papa dan mama. Mercedes tua itu bisa dijual puluhan ribu yuan. Untuk anak angkat Shen Xiuran siapkan hadiah mewah senilai jutaan. Tapi untukku, anak kandungmu sendiri siapkan Mercedes tua seharga puluhan ribu, tidak bisa berlaku. Adil, mana muka bilang kita satu keluarga? Aku takut Xiuran marah. Lagi pula, kemampuannya tidak sehebat kamu. Kalau aku memberi hadiah yang sama untukmu, dia akan merasa tidak nyaman. Kalian seberapa suka sama Shen Xiuran? Dan seberapa benci sama Jinyan? Cukup. Jangan bicara sinis begitu. Seorang direktur eksekutif yang baru diangkat. Apa hebatnya? Sifatnya yang pura-pura cuek demi merebut perhatian dan tabrak lari, serta perbuatan yang tidak pernah menyesal. Memberinya Mercedes tua sudah cukup. Oh ya, bukankah kamu satu-satunya kakak perempuannya? Kamu satu-satunya kakak perempuannya, apa hadiah yang kamu siapkan untuknya? 3 tulang ayam? Atau 10 sate kambing? Atau 1 piring terong bakar? Ha. Hari ini adalah jamuan masuk kerja Jinyan, tentu aku siapkan hadiah. Lilai. 3 hadiah penyambutan selamat untuk Tuan Shen. Uang tunai 500.000, semoga Tuan Shen jalan emas. Masa depan gemilang, lebih cemerlang dari mentari. 1 villa Yunding. Semoga Tuan Shen sukses terus meningkat. Gunung-gunung lain, tampak kecil. Sebuah Bentley. Semoga Tuan Shen meninggalkan semua di belakang sepanjang jalan melihat bunga cangan. Ya ampun, Bentley, uang tunai, villa Yunding. Barang-barang ini benar-benar mengalahkan hadiah dari Shen Xiuran. Kakak angkat Shen Jinyan ini, sebenarnya apa latar belakangnya? Memberi kado semewah ini. Ini adalah uang seumur hidup, sulit didapatkan orang biasa. Kalau barang-barang ini asli, kakak angkat ini dibandingkan dengan kakak kandungnya, 100 kali lebih baik. Benar sekali. Jinyan, hadiah malam ini, persiapannya agak tergesa-gesa. Kamu terima dulu, nanti 2 hari lagi, aku dan orang tua akan memberimu hadiah besar lagi. Kak, hadiah ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Jangan Arba. Ini sebenarnya gak seberapa. Terima aja. Anggap aja ini bentuk permintaan maaf kakak. Dulu, kalau aku gak setuju kamu balik ke keluarga Shen, kamu selama ini gak akan hidup sengsara seperti ini. Kak, ini bukan salahmu, aku sendiri yang buta dan bodoh. Tapi sekarang aku sudah sadar, mulai sekarang, aku nggak akan peduli lagi soal hubungan darah. Masih pura-pura di sini. Mau ku beri Oscar? Pura-pura? Bu. Aku sudah selidiki semuanya, keluarga Shen Jinyan semuanya kelas bawah. Ayah angkatnya. Cuma tukang jualan sate ibu angkatnya. Cuma karyawan kebersihan di grup Zhou. Kakak angkatnya. Cuma pelayan di Hotel Yunding. Gak nyangka aku yang inspeksi mendadak di Hotel Yunding milik grup Zhou disangka pelayan. Semua harta keluarga kalian gak sampai 1 juta mobil mewah villa kalian mampu beli. Jadi semua hadiah ini palsu-palsu. Aku ingat, waktu itu, saat menjemput Shen Jinyan kembali ke keluarga Shen, tepatnya di warung sate ini. Waktu itu aku kira dia bekerja di sana. Ternyata itu milik ayah angkatnya. Memang Xiuran yang pintar. Sekali lihat langsung tahu latar belakang mereka. Keluarga ayah angkatnya kalau memang orang kaya. Masa ada yang jadi tukang bersih-bersih, ada yang jual sate, dan satu lagi pelayan yang bau? Bawa barang palsu untuk pamer. Malah pamer kemewahan palsu. Memalukan sekali. Kenapa aku punya adik sepertimu? Bagaimana bisa begitu? Masih muda sudah sombong. Jinyan, Kakak, apapun yang kau berikan padaku di hatiku sangat berharga. Kakakku yang baik, bisakah kau lebih rendah hati? Jangan pura-pura kaya padahal tidak. Tidak malu? Shen Jinyan, demi mendapatkan kasih sayang kami, dan menarik perhatian kami, kau melakukan segala cara. Aku bilang, aku sangat kecewa padamu sekarang. Perhatian kalian tidak berharga di mataku. Kamu pikir kalian berdua di sini pura-pura berakting dan mempercantik diri, aku akan merasa bersalah? Mimpi saja. Tapi, aku bisa memberitahumu, mengingat kamu adalah direktur strategi yang baru. Jika kamu berlutut dan memohon padaku,
aku akan memberimu kesempatan untuk kembali ke keluarga Shen. Jika tidak, kita putus hubungan. Itu yang kuinginkan. Ini adalah surat pemutusan hubungan keluarga. Tanda tangani ayah dan anak. Tidak ada hubungan lagi. Shen Jinyan, kamu pikir sekarang kamu adalah direktur strategi yang baru diangkat dari Xingyao Group? Direktur strategi kamu sudah sombong? Mundur untuk maju kamu bisa dengan mudah mengendalikan aku? Aku bilang, aku tidak terpengaruh dengan itu. Jika kamu ingin putus hubungan sekarang, aku mengabulkan permintaanmu. Aku akan membuatmu tahu apa yang disebut melempar batu ke kaki sendiri. Ayah Jinyan hanya sedang ngambek. Dia tidak benar-benar ingin putus hubungan. Bagaimana kau bisa ikut-ikutan main-main dengannya? Benar juga. Dia anak kita juga. Darah lebih kental dari air. Sudah. Kita hukum dia berlutut di depan pintu 2 hari saja. Shen Zaoran, kenapa kau robek surat pemutusan hubungan itu? Tapi tidak apa-apa. Di hatiku, hubunganku dengan kalian sudah terputus. Shen Jinyan, cukup. Jika kau terus begini, rencanamu akan benar-benar gagal. Sebaiknya kau cepat berlutut minta maaf pada ayah dan ibu, minta maaf pada mereka agar kau bisa kembali ke keluarga Shen. Dan, begitu kau benar-benar bertengkar dengan ayah dan ibu, kau akan kehilangan status tuan muda dari keluarga kaya dan jadi orang kelas bawah sepenuhnya. Sedangkan keluarga Shen memblokir kau itu mudah sekali. Keluarga Shen kecil belum punya modal untuk menindas Jinyan. Jinyan tidak tahu diri. Kamu sebagai kakak juga tidak tahu diri. Menemaninya. Pura-pura kuat dan berakting. Aku bilang padamu. Jika Shen Jinyan kehilangan pohon besar keluarga Shen ini, dia pasti akan menyesal seumur hidup. Keluarga Shen yang kecil ini tidak sepadan untuk aku dan Jinyan berpura-pura, apalagi membuat Jinyan menyesal. Kamu, pelayan Hotel Yunding, apa modalmu untuk melawan keluarga Shen? Aku bilang padamu, Yunding Group dan keluarga Shen adalah mitra strategis. Percaya atau tidak, dengan satu telepon dariku, aku bisa membuat Yunding memecatmu. Kamu tidak punya kemampuan untuk memecatku. Sebaliknya, aku bisa membuat Yunding membatalkan kerjasama denganmu. Besar sekali mulutmu. Coba saja batalkan. Biar kami lihat. Kamu, pelayan Hotel Yunding, bagaimana caranya memutus bisnis keluarga Shen? Umumkan, masukkan keluarga Shen ke dalam daftar hitam Hotel Yunding. Jinyan, apa yang kulakukan ini terlalu berlebihan. Sudahlah. Demi dirimu, aku akan melepaskan mereka. Bagaimanapun mereka adalah darah dagingmu. Kakak, aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Shen Jinyan, berhentilah membuat ulah, bisa tidak? Jika kau terus begini, kau hanya akan membuat kami semakin kecewa. Kau ingin diterima di keluarga Shen. Tunjukkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Jangan terus berpikir untuk memprovokasi kami demi mencapai tujuanmu. Ayah, ibu, dan kami semua adalah orang sukses, kami sudah berpengalaman. Trik-trik konyolmu sama sekali tidak berguna bagi kami. Kak Jinyan, jika kau merasa keberadaanku membuatmu tidak bahagia, atau membuatmu merasa terancam, bagaimana kalau aku tinggalkan keluarga Shen saja? Bagaimanapun aku bukan anak kandung keluarga Shen. Tidak bisa. Tidak bisa. Kau akan selalu menjadi anakku. Kau tidak boleh meninggalkan keluarga Shen. Aku tidak tega melihat Kak Jinyan begitu sedih. Lihat semuanya. Lihatlah Siuran dari keluarga kita, dia begitu bijaksana. Berbeda denganmu, sepanjang hari hanya tahu iri dan cemburu. Aku benar-benar tidak mengerti. Sama-sama anakku, kenapa perbedaannya begitu besar? Pak Shen, meskipun perjanjian putus hubungan belum ditandatangani, tapi di hatiku hubungan kita sudah putus. Kamu tidak berhak menggurui aku. Wah, kamu ini manis ya. Tidak tahu mana yang baik. Sebaiknya kamu mati di luar sana. Tapi, aku bilang padamu, tidak peduli bagaimana nasibmu di luar. Jangan pernah kembali berlutut dan memohon pada kami. Aku, Shen Jinyan, meskipun mati kelaparan, kehausan, kelelahan di luar seumur hidupku, aku tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di keluarga Shen. Bagus, aku ingin lihat.
Tanpa perlindungan keluarga Shen, bagaimana nasibmu di luar nanti? Ayah, jangan bicara seperti itu pada Kak Jinyan. Bagaimanapun, Kak Jinyan punya kakak perempuan yang baik. Kakak perempuan itu cukup menelepon, sudah bisa membuat Hotel Yunding memutuskan hubungan bisnis dengan keluarga Shen kita ayah. Jika masih ganggu Kak Jinyan maka keluarga Shen kita bukankah akan kelaparan? Aku tidak percaya. Seorang pelayan kecil bisa membuat kita tidak kerjasama dengan Yunding Group, Zhu Qinghe. Aku bilang padamu, aku sudah putus hubungan dengan Shen Jinyan. Kuharap kamu jangan segan padanya. Segera balas dendam padaku. Segera balas dendam padaku. Baik, kukabulkan keinginan kalian. 5 4 Masih pura-pura seperti itu. Shen Chengye dan keluarga kalian sudah dilarang masuk di Hotel Yunding kami. Bawalah dia keluar. Apa hakmu melarang keluarga Shen kami? Berani-beraninya bicara seenaknya di sini. Bawalah, pukul dia sampai mati. Jangan pukul. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Berhenti. Berhenti. Hentikan. Berhenti. Berhenti. Aku peringatkan kalian, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kalian, Satpam, lepaskan aku. Mulai sekarang, urusan begini biar kakak saja yang urus. Kak, kamu baik banget. Jinyan. Ma, Pa. Ma, Pa. Acara penyambutan kerjanya udah selesai secepat ini. Aku belum kasih kado selamat kerja. Belum sempat membereskan Shen Chengye dan yang lain. Tadi ya, seharusnya kita naik helikopter, biarpun nggak macet. Untung, ayah ibu tidak datang, tidak melihat para badut itu yang mengganggu Jinyan, kalau tidak pasti marah sampai stroke. Apa? Keluarga Shen Chengye berani mengganggu Jinyan kita 5 tahun ini. Kalau tidak karena Jinyan, kita bisa memberikan mereka begitu banyak bisnis? Betul. Kalau kamu di sana, apa kamu melindungi adik? Apa kamu membelanya? Tentu saja. Ibu tenang saja, kakak selalu melindungiku dan juga membalas dendam untukku. Benarkah? Ayah, ibu terima kasih selalu peduli padaku, dan terima kasih telah mengeluarkan uang untuk mendukungku. Tapi Jinyan sudah besar, tidak perlu barang-barang mewah. Kado masuk kerja, kakak dan mobil mewah. Yang kalian sewa sebaiknya segera dikembalikan saja. Kalian sudah membesarkanku belasan tahun. Nanti anak laki-laki kalian yang merawat kalian. Mobil mewah sewaan? Mobil mewah sewaan. Aduh, anakku yang berbakti, aku dan ibumu bukan orang yang pura-pura kaya. Aku dan ibumu tidak akan berpura-pura lagi. Kami terus terang saja. Kakakmu adalah CEO Grup Zhou, ibumu adalah ketua Dewan Grup Zhou, dan aku adalah pemegang saham terbesar Grup Zhou. Apa? Grup Zhou yang menggemparkan dunia didirikan oleh kalian? Kalian bercanda, kan? Adikku yang bodoh. Mana mungkin ayah dan ibu membohongimu? 3 hadiah. Pernikahan itu benar adanya. Mobil mewah, ayah dan ibu juga nyata. Perusahaan Yunding itu menghentikan kerjasama dengan keluarga Shen? Tentu saja itu juga benar. Perusahaan Yunding adalah bagian dari grup Zhou kita, sebuah perusahaan kecil yang tak berarti. Sebelumnya kami menyembunyikan darimu, adalah agar kamu bisa merasakan kehidupan orang biasa. Kemudian kami membiarkanmu kembali ke keluarga Shen, adalah agar kamu bisa merasakan kehangatan orang tua kandung dan kakak perempuan. Siapa sangka, keluarga Shen itu tidak berlaku manusiawi. Tapi tidak apa-apa, mereka tidak menginginkanmu. Kami menginginkanmu, ibu besok akan mengajakmu belanja. Untuk menggantimu dengan baik. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Nyonya. Tas wanita Anda tidak usah. Tas pria model terbaru. Semua bungkus untuk anakku. Baik, Nyonya. Bu, tidak usah. Aku tidak perlu sebanyak ini. Pakai satu setiap hari, setelah dipakai buang saja. Yang tidak diberikan keluarga Shen, ibu beri 100 kali lipat. Ayo.
ini, itu, dan itu. Ah, sudahlah, jangan pilih-pilih lagi. Jam tangan di bawah 2 juta jangan, yang lainnya semua bungkus. Baik, Nyonya. Nah, ayah juga punya hadiah untukmu. Ah, Apanya? Ayo. Gedung Boyue, Gedung Jinzun, Gedung Tianfu, 1 unit di setiap lantai. ayah, aku nggak bisa tinggal di situ. Kalau nggak bisa ya biarkan saja. Kapanpun kamu mau tinggal, kita bisa kesini lagi. Aduh, aku nggak milih-milih lagi, pusing kalau milih gini aja. Di seluruh provinsi dan semua rumah mewah beli 1 unit yang harganya di bawah 5 juta kita nggak ambil ya. Baik, Tuan. Segera kami atur untuk Anda. Ayah, ibu kalian sudah selesai memberi hadiah giliranku sekarang. Baiklah. Ayo. Lamborghini, Porsche, Maybach, dan semuanya edisi terbatas. Kakak juga nggak tahu mobil seperti apa yang kamu suka. Jadi langsung aja aku belikan 30 mobil, jadi nanti kamu dari tanggal 1 sampai 30 setiap bulan bisa ganti-ganti mobil. Astaga, mereka borong semua perumahan mewah. Sekarang juga kasih 30 lebih mobil mewah. Ini terlalu kaya, kan? Iya, banyak banget hadiahnya, pasti puluhan juta, ya? Anak laki-laki ini sangat beruntung. Kak, kamu sudah pernah kasih aku hadiah. Dasar adik bodoh itu cuma pembuka. Bukan. Hadiah selanjutnya juga masih pembuka. Maksudnya apa, Kak? Ini dari saya dan orang tua. Atu, masing-masing memberikan 10% saham untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah tuan muda keluarga Zo, juga di grup Zo kita, pemegang saham terbesar. Ayah, ibu, barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Jinyan, ini semua bukan hanya hadiah dari kami semua untukmu, tetapi juga sebagai kompensasi untukmu. Kalau 5 tahun lalu, kami tidak membiarkanmu mencari keluarga aslimu, kamu tidak akan menderita selama 5 tahun, dan hampir masuk penjara. Jika hadiah ini tidak mau kamu terima, maka ayah, ibu, dan kakakmu akan merasa bersalah seumur hidup. Ibu? Lagi pula, aku dan ibumu punya maksud pribadi. Coba lihat, kamu bisa masuk ke grup Xingyao dan menjadi direktur strategi yang baru, itu menunjukkan otakmu lebih cerdas dari kami bertiga. Aku dan ibumu sudah tua, bersiap untuk menikmati masa pensiun. Nak, perusahaan ini akan kamu yang mengurus dengan baik ya. Baik, saya terima. Saya akan bersama kakak King He mengelolanya dengan baik. Tidak akan mengecewakan ayah dan ibu. Nah, itu dia. Ini baru adikku yang baik. Oh ya, selanjutnya, apa kamu berniat membalas dendam pada keluarga Shen sendiri? Apa kakak perlu membantumu? Benar. Keluarga Shen tidak layak aku benci. Apalagi untuk aku balas dendam. Sekarang aku hanya ingin menemukan mobil Jiang Chen untuk memulihkan nama baikku. Polisi memberitahuku di penjara rekaman CCTV Shen Xiuran telah dihancurkan. Sekarang, aku hanya bisa bekerja dari Jiang Chen. Cari mobil? Oh ya, aku bisa minta Ye Zuaning membantumu. Dia adalah ratu bawah tanah. Ye Zuaning? Nama ini kenapa begitu familiar? Manajer hotel ini ngapain sih? Apa dia tidak tahu siapa kita? Dia berani mukul Xiuran, dan bahkan mengusir kita dari hotel. Aku akan melaporkannya sekarang. Sudahlah, jangan teriak. Manajer hotel itu bukan anak kemarin. Jika dia tidak punya cukup keberanian, dia tidak mungkin mengusir kita. Apa itu dilakukan oleh Zhou Qinghe? Jika dia benar-benar punya kemampuan itu, maka memblokir kita bukankah itu hal yang mudah? Lihat Zhou Qinghe sikap sombongnya di acara penyambutan. Mungkin saja dia punya hubungan. Kita mungkin perlu mencari orang untuk menyelidiki, agar tidak salah sasaran. Kak, ibu, kalian jangan sampai tertipu oleh wanita itu. Dia itu hanyalah pelayan di Hotel Yunding, tanpa latar belakang apapun. Bagaimana kamu tahu? Tadi saat aku lewat hotel, aku melihat mereka mencurigakan. Aku mendekat dan menguping. Ternyata ada yang tidak beres, Shen Jinyan, dan Zhou Tingyuan.
Mereka meminjam uang untuk menyewa mobil mewah dan hadiah mahal untuk pamer. Tidak percaya? Dengar. Ma, Pa, terima kasih selalu peduli padaku dan terima kasih juga sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendukungku. Tapi anakmu sudah besar, tidak perlu banyak hal yang sia-sia. Untuk pesta masuk kerja kakak, mobil mewah yang kalian sewa, sebaiknya segera kembalikan saja. Anak ini tidak belajar yang baik melakukan hal seperti itu. Benar-benar baca buku. Lalu kita diusir manajer hotel, gimana menjelaskannya? Ma, Zhou Qinghe di mana? Bagaimanapun dia pelayan Hotel Yunding, manajer membantu mereka mengusir kita, itu wajar. Lagi pula, putri keluarga kaya seperti kita, masa harus bertengkar di depan umum dengan mereka, iya kan? Aku mau komplain manajernya dan hancurkan seluruh keluarga Zhou Qinghe, biar dia di Provinsi Nan tak punya tempat berteduh. Sudahlah, Pak. Demi Jinyan, biarkan mereka saja. Anak ini sudah putus hubungan dengan kita, masih ada muka, dan di mataku, dia tidak pernah punya muka. Shen Jinyan melakukan semua ini dan orang tua angkatnya meminjam uang untuk membuatnya tampil sebenarnya hanya ingin meninggikan dirinya sendiri meninggikan dirinya dalam hati kami. Iya. Jinyan hanya ingin menarik perhatianku biar aku lihat dia lebih. Seperti anak kecil yang ngambek sudahlah jangan dipermasalahkan. Lagi pula Shen Jinyan sekarang sudah terungkap bergabung dengan Xingyao Group dan menjadi direktur strategi baru cukup populer. Efek iklan mungkin bertahan setengah bulan. Jika kita beri dia kesempatan sekarang untuk kembali dia pasti akan sangat berterima kasih, dan keluarga Shen serta perusahaan juga bisa terkenal nantinya. Pasti untung besar. Masuk akal. Baiklah, mengingat dia sedang cari perhatian dan ngambek, maka kita beri dia kesempatan untuk melayani seluruh keluarga dan lagi harus mengadakan jamuan perdamaian, menjamu seluruh keluarga dan minta maaf di depan umum. Kalau tidak, jangan kembali, meninggalkan keluarga Shen. Dia bukan siapa-siapa dan juga akan dibalas oleh keluarga Jiang dengan keras. Haha. Besok adalah ulang tahun Shuran yang ke-23. Biar Jinyan yang mengaturnya beri dia kesempatan untuk memperbaiki. Ibu, pesta ulang tahunku ingin diadakan di Aula Xingyao Hotel Jinyue. Boleh? Itu adalah provinsi Kuanan hotel termahal biaya semalam tidak kurang dari 1 juta. Kalau khawatir sama Kak Jinyan marah, kalau begitu, tidak usah saja. Bagaimanapun, ulang tahun dimanapun sama saja. Tidak bisa. Shuran besok adalah ulang tahun ke-23 mana bisa dirayakan sembarangan. Kamu tenang saja. Ayah pasti akan memberimu pesta ulang tahun yang paling gemilang. Terima kasih, Pak. Katakan pada Jinyan, jika dia ingin kembali ke keluarga Shen, maka harus mendapatkan ruang Xingyao dan memberikannya pada Shuran. Ini bukan memohon padanya, ini memberinya kesempatan untuk menunjukkan diri. Karena jika meninggalkan keluarga Shen, dia bukan siapa-siapa dan akan dihajar oleh keluarga Shen. Balas dendam yang keras. Jinyan, hari ini, kamu membuat semua orang tidak bahagia dan membuat Shuran sangat sedih. Ayah, ibu, dan Nian He, mereka sangat marah. Tapi kita toh satu keluarga. Aku sudah berusaha meyakinkan mereka untuk tidak memboikot kalian dan masih mau memberimu kesempatan terakhir untuk memperbaiki. Katakanlah aku ingin lihat bagaimana kalian minta aku memperbaikinya. Besok adalah ulang tahun Shuran. Kamu adakan sebuah pesta ulang tahun. Ingat, harus di Aula Xingyao Hotel Jinyue. Spesifikasi pestanya juga harus kelas jutaan. Dan semua dekorasi, makanan dan minuman, harus yang terbaik. Hanya 1 juta, bagimu pasti gampang, kan? Kamu bawa keluarga ayah angkatmu pamer gaya dan cari perhatian. Kakak hari ini akan mengajarimu, lihat nanti kamu berani apa tidak pura-pura kaya padahal tidak. Ada lagi? Ada. Besok di pesta, kamu harus berlutut di depan umum minta maaf pada orang tua. Orang tua tidak pernah salah. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu, kamu harus bersyukur. Shen Zaoran, otakmu kejepit pintu atau ditendang keledai? Apa kamu kehilangan ingatan? Aku sudah dengan keluarga Shen putus hubungan. Dari mana mukamu ngomong begini padaku? Shen Jinyan, aku tahu di pesta perkenalan kerja, terlalu banyak orang, kamu malu untuk merendah pada kami. Tapi sekarang hanya kita berdua menelepon begini, kenapa masih malu-malu? Jangan kira aku tidak tahu kamu melakukan semua ini. Untuk menarik perhatian kami, kamu ingin kami nantinya lebih peduli padamu.
Sekarang ibu dan ayah sudah setuju, kamu kembali ke keluarga Shen dan berjanji. Nantinya pasti akan lebih peduli padamu, apalagi yang tidak kamu puaskan. Sudah cukup, hentikan. Keluarga Shen kalian, terlalu percaya diri, kamu ingat, aku di luar sana, mati kelaparan, mati kehausan, mati kelelahan. Seumur hidupku, aku tidak akan kembali ke keluarga Shen. Sudah, Shen Jinyan, jangan berpura-pura lagi. Seberapa penting keluarga Shen bagimu? Kamu tahu itu. Berapa kali kamu bersikap keras, lalu berbalik dan memohon maaf pada kami. Dulu aku buta mata dan buta hati, tapi sekarang aku sadar. Jangan berdalih. Tanpa perlindungan keluarga Shen, keluarga Jiang pasti akan datang membalas dendam. Kamu, perusahaan Xingyao kecil, kepala eksekutif strategi baru, tidak mungkin bisa menahan balas dendam mereka. Jika kamu tidak ingin kembali lagi, menderita di penjara, manfaatkan dengan baik kesempatan yang diberikan keluarga Shen kali ini. Ingat, pesta besok harus diselenggarakan dengan indah. Kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Bodoh. Tuan Shen, Nona Ye datang. Nona Ye, Tuan Shen. Malam mobil Jiang Chen ditabrak, langsung dijual ke provinsi lain. Tapi untungnya, masih berhasil saya temukan. Dashcam di dalam mobil juga sudah dihapus. Tapi, kamera CCTV di pinggir jalan kebetulan merekam seluruh proses tabrakan yang dilakukan Shen Xiuran. Video asli sudah saya simpan di dalamnya. Ambil ini, kapan saja bisa membersihkan nama baikmu. Bilang pada Zhou Qinghe, hutang budi padanya sudah lunas. Jangan lagi karena hal sepele seperti ini ganggu aku. Terima kasih kamu benar-benar, aku Shen Jinyan penolong besar. Namamu Shen Jinyan. Dek ini, aku punya botol yang ditukar dengan bakpao. Makanlah selagi hangat. Kak, siapa namamu? Namaku Shen Jinyan. Setelah kamu selesai makan, aku akan membawamu ke panti asuhan. Biarkan Ibu Zhao mengadopsimu. Terima kasih, Kak. Nona Ye, kau kenal aku? Kau masih ingat gadis kecil yang meringkuk di pinggir jalan? Kau adalah gadis yang menghabiskan 8 bakpao sekaligus di... Jinyan, benar kau? Jinyan. Dulu, kalau bukan karena bakpaumu, aku pasti sudah mati kelaparan dan mati kedinginan di jalan. Aku tidak tahu tapi pelukanmu mungkin terlalu erat. Maaf. Duduk-duduklah, bicara. Jinyan, besok adalah ulang tahun ke-60 Ibu Zhao. Aku akan di Aula Xingyao Hotel Jinyue mengadakan pesta untuknya. Kamu harus datang ya. Sejak kamu diambil oleh keluarga Zhou setelah dipilih dan diadopsi, aku dan Ibu Zhao sangat merindukanmu. Tapi takut mengganggu kehidupan normalmu, jadi tidak berani mencarimu. Besok, Zhou Qinghe juga akan datang. Panti asuhan bisa bertahan sampai sekarang juga tidak lepas dari bantuan mereka. Ini juga alasan aku membantunya. Baik. Besok ulang tahun ke-60 Ibu Zhao, aku pasti akan datang. Oh ya, aku ingin memberi Ibu Zhao sebuah kado yang bermakna, tapi aku tidak tahu mau memberi apa. Ibu Zhao, sepanjang hidupnya berbuat baik. Murid-muridnya tersebar di mana-mana. Kita nih, buatkan dia kue persik ulang tahun di atasnya, ukir nama kita, dia pasti suka. Ide bagus, aku akan atur sekarang. Bagus. Ini terlalu cantik. Siuran tempat ini sangat mewah dan megah ya. Di meja itu ada begitu banyak motai dan lavite ya. Siuran memang baik ya. Tidak hanya kemampuannya luar biasa, masih memiliki begitu banyak orang yang menyayangi dan memanjakannya orang tua dan kakak perempuannya. Sungguh membuat iri ya. Shen Jinyan, kamu meskipun dari grup Xingyao, kepala strategi yang baru, tapi di depan orang tua dan kakak perempuan, kamu tidak akan pernah bisa menyaingiku. Pantas saja kamu Mbak langsung bisa lihat sifat munafik Shen Jinyan bisa membuat dia dengan patuh untuk siuran kita. Mengadakan pesta ulang tahun, Aula Xingyao ini, di seluruh provinsi Kuanan aula paling mewah, harus dipesan 3 bulan sebelumnya. Shen Jinyan benar-benar bisa mengaturnya. Sudah kubilang Shen Jinyan melakukan begitu banyak hal-hal sensasional, hanya untuk menarik perhatian kita, ingin kita lebih peduli padanya.
Asal kita beri dia satu kesempatan untuk melayani kita, dia akan tanpa memikirkan biaya menunjukkan dirinya, tapi itu memang pantas baginya. Siapa suruh dia memaksakan diri? Meskipun Jinyan menyelenggarakan pesta ulang tahun kali ini, tapi kita tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Kalau tidak, dia akan terus menentang kita. Benar, ayah tidak boleh mudah memaafkannya, dan harus dengan keras menghukumnya biar dia tahu main-main seperti itu ada konsekuensinya. Sudah, bagaimanapun kita keluarga, kita hukum dia di depan pintu rumah bersujud 100 kali udah cukup. Siuran motai dan lafite di meja itu, boleh aku minum semuanya. Aku belum pernah minum sama sekali. Dan oleh-oleh itu, apa kita bisa ambil satu masing-masing? Nah, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-23. Semua yang ada di sini, kalian silakan makan sebanyak-banyaknya, silakan minum, silakan ambil, semua biaya saya, Shen Xiuran, yang bayar semuanya. Lagi pula, Shen Jinyan yang beli barang pakai utang dan aku tidak perlu bayar, mumpung gratis. Sayang, kalau nggak dilakukan. Ayah Mas Jinyan, kenapa belum datang? Apa dia nggak mau minta maaf sama keluarga kita? Berani dia. Kalau dia lewatkan kesempatan ini, seumur hidupnya jangan harap bisa masuk ke keluarga Shen Nianhe. Telepon dia, suruh dia dalam 10 menit, cepat datang kemari. Nyonya Zhao, pelan-pelan, saya bantu ibu. Jinyan, kamu dari kecil memang anak yang patuh dan pengertian. Sekarang masih seperti itu. Benar-benar anak yang baik. Kak Jinyan, kamu antar Nyonya Zhao masuk dulu, aku angkat telepon dulu, nanti menyusul. Baik. Ayah Shen Jinyan terus menolak teleponku 2 kali. Benar-benar tidak menganggap kita ada di mata. Mbak Kak Jinyan, bagaimanapun juga, dia dari grup Xingyao, direktur strategi yang baru. Agak sombong, juga wajar, kan? Direktur strategi yang baru, di depan kekayaan keluarga Shen. Itu tidak ada artinya. Lanjut telepon dia, bilang padanya, aku marah. Apa ini? Ulang tahun ke-60, Low. Semoga bahagia dan panjang umur, bukankah ini ulang tahun ke-60? Ini kan 60, tapi Shen Xiuran baru 23 tahun. Iya nah. Ayah Kak Jinyan, apa tidak mau minta maaf pada kita? Kalau tidak, kenapa dia membawa poster untuk mengutukku? Sungguh keterlaluan. Shen Jinyan ini sampai sekarang tidak mau berubah. Ternyata sinis main-main sama aku seperti ini. Tampaknya aku terlalu memberinya muka ya. Ayo, hancurkan semua ini. Kali ini aku pasti akan memberi Shen Jinyan sebuah pelajaran. Hancurkan. Mulai. Enyahlah. Hancurkan. Berhenti. Shen Jinyan, kamu kok begini? Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Tapi jangan sakiti Xiuran. Diam, aku tidak punya waktu untuk omong kosong dengan kalian. Perayaan ulang tahun ini adalah anak-anak dari panti asuhan kita. Hadiah ulang tahun untuk Ibu Zhao, Shen Xiuran. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Perayaan ulang tahun? Jadi kamu mengakui di pesta ulang tahunku, datang untuk menggangguku? Shen Xiuran, kamu cari mati. Perayaan ulang tahun ini adalah hasil kerja keras ratusan anak kita. Diam kau, Xiuran, hancurkan itu. Itu sudah seharusnya. Kamu tidak hanya tidak berhak marah, tetapi juga harus di depan Xiuran, di depan kita semua, meminta maaf secara langsung. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan maaf dari kami. Hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa. Cepat berlutut, minta maaf dan akui kesalahanmu. Bukalah mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya pemilik pesta ini? Panti Asuhan Bintang Laut perayaan ulang tahun ke-60 Ibu Zhao. Ada apa ini? Kemarin aku minta kamu urus pesta ulang tahun Xiuran. Apa kamu tidak mengikuti perkataanku? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Shen sejak lama. Pesta hari ini adalah ulang tahun ke-60 Ibu Zhao, bukan untuk Shen Xiuran. Anak durhaka, kusuruh kamu adakan pesta untuk Shen Xiuran.
tapi kamu tidak mengadakannya. Betapa sempitnya hatimu. Apa benar-benar tidak ada tempat untuknya di hatimu? Hari ini ulang tahun Siuran yang ke-23, hanya sekali setahun, bagaimana kau tega pada Siuran? Aku bukan orang tuanya. Apa urusanku? Kau. Aku tak peduli. Karena kamu tidak mengadakan pesta ulang tahun untuk Siuran. Itu akan sangat mempengaruhi perasaan kami. Hari ini, kau harus memberi kami penjelasan. Kalau tidak, kau akan kehilangan kami. Kalian yang merusak pesta ulang tahun Ibu Zhao. Hari ini, kalianlah yang harus memberi penjelasan padaku dan Ibu Zhao. Permainan sikap dingin, sekali saja cukup. Dimainkan terus, itu agak memuakkan. Kamu sengaja mengatur ulang tahun ke-60 Dekan Zhao di sini, pertama, untuk menunjukkan kemampuanmu di depan kami, supaya kami kagum padamu. Kedua, ingin kami merusak pesta ini, membuat kami terjepit. Nanti, kau akan tampil menyelamatkan kami, sehingga kami menyukaimu. Tipu muslihatmu, memang bertubi-tubi, silih berganti. Jinyan, kau sungguh mengecewakan kami. Kami sudah memberi banyak kesempatan, tapi kau tidak berusaha tampil baik, malahan main tipu muslihat, sungguh memuakkan. Shen Zaoran, aku pernah lihat cewek biasa tapi percaya diri, tapi belum pernah lihat yang sepertimu. Kamu nih, mending ke rumah sakit aja, suruh periksa otak. Kamu kenapa jadi begini sih? Cepat berlutut dan minta maaf sama Siuran. Dia punya hak apa? Suruh aku berlutut minta maaf padanya? Dasar anak durhaka. Berani melawan aku? Hari ini akan pakai hukuman keluarga untuk menghukummu. Nian He Zahoran, pegang dia untukku. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu hierarki dan martabat. Apa itu hukuman keluarga. Kalian ngapain? Ngapain? Lepaskan aku, lepas. Kau sembunyikan nilai. Memprovokasi Siuran. Pinjam uang untuk pamer. Kepada keluarga main trik. Banyak kebiasaan buruk. Hari ini, aku akan mendidikmu dengan keras. Tekan dia ke tanah. Aku akan memberinya hukuman keluarga yang setimpal. Cepat minta maaf, biar tidak terlalu sakit. Sudahlah. Lagi pula dia anak sendiri. Darah lebih kental dari air. Pukul ringan beberapa puluh kali saja. Kalian benar-benar tidak kenal hukum. Kau masih tidak mengaku salah? Iya atau tidak? Mau mengaku salah atau tidak? Pukul yang bagus. Pukul sampai mati. Kau masih tidak mengaku salah? Jangan. Nenek Zhao. Nenek, kamu belum berhak memohon ampun untuk Shen Jinyan. Urusan rumah tangga kami, kapan giliranmu untuk campur tangan? Dia belajar begitu nakal dengan dirimu, kepala panti asuhan tidak lepas dari tanggung jawab. Bukan begitu. Jinyan sejak kecil adalah anak yang patuh dan pengertian. Dia biasanya juga memungut barang bekas untuk membantu panti asuhan. Patuh pengertian. Jangan sentuh Ibu Zhao, kalau berani hadapilah aku. Saudaraku yang baik, kamu sendiri sudah tidak bisa menyelamatkan dirimu masih memikirkan orang tua ini? Baiklah, kalau begitu, hari ini aku akan menghajarnya. Biar kamu ingat baik-baik. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa berani menyentuhnya? Siapa ini? Kamu? Kamu. Siapa sih ini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bu Zhao, Jinyan, kalian tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tadi Jinyan ditampar beberapa kali. Tidak apa-apa. Cuma beberapa tamparan, aku tahan. Kalian tidak apa-apa, syukurlah. Sekarang giliran mereka yang menderita. Bu Zhao, kamu pulang dulu. Bu, pelan-pelan ya. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Ibu Zhao. Kalian tidak hanya merusak pesta ulang tahunnya, tapi juga menghancurkan ratusan kue persik yang kami siapkan untuknya. Bahkan, kalian memukul Ibu Zhao dan Jinyan di depan umum. Hari ini, aku akan membuat kalian semua keluar dengan cara dipikul. Orang-orang, tutup pintunya. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh keluar. Cih, kupikir keluarga Shen Siuran itu sombong sekali. Bahkan untuk pesta ulang tahun, mereka harus menumpang pada pesta orang lain. Memalukan sekali. Memalukan sih, tapi sekarang kita dikepung, mungkin tidak bisa keluar. Bisa-bisa nyawa melayang.
Shen Xiuran ini benar-benar membawa celaka bagi kita. Sudah keterlaluan, pesta ulang tahun hancur. Dan mereka memukul Shen Jinyan serta Direktur Zhao. Sudah keterlaluan banget. Betul. Halo, aku Shen Xiuran, putra sulung keluarga Shen, sekaligus menantu grup Jiang. Hei, kamu, kenapa kamu pukul orang lagi? Kenapa? Putra Shen bisa seenaknya merusak pesta ulang tahun, Putra Shen bisa seenaknya memukul kepala orang, Putra Shen bisa seenaknya memukul orang di depan umum. Nak, jangan terlalu sombong. Mau mengajariku? Lihat dulu, seberapa besar kemampuanmu. Keluarga Shen kami kaya dan berkuasa, uang banyak. Pesta ulang tahun rusak, biar saja. Tapi kau memukul orang, itu masalah besar. Apa? Katakan padaku, aku, Ye Zaning, melakukan kesalahan apa? Apa? Kamu adalah ratu bawah tanah Ye Zaning? Ye Zaning. Itu adalah putri besar bawah tanah yang terkenal di Provinsi Selatan. Dia punya banyak properti dan banyak saudara seperjuangan. Dengar, Direktur Ye ini meskipun cantik tapi dia sangat kejam. Dan panti asuhan Haixing ini adalah titik lemah terbesarnya. Orang-orang Shen ini tidak hanya merusak pesta ulang tahun Direktur Zhao tapi juga mau memukul kepalanya. Kali ini mereka pasti babak belur. Kamu benar-benar Ye Zaning? Betul, aku adalah ratu bawah tanah Ye Zaning. Hari ini kamu telah melukai 2 orang yang paling kusayangi. Kamu harus memberi pertanggungjawaban. Nona Ye. Kami bisa membayar ganti rugi 2 juta tidak 5 juta juga bisa. Hei, iya. Apa aku butuh 5 juta? Aku butuh napas-napas karena kalian telah menganiaya Ibu Zhao dan Jinyan. Orang-orang patahkan tangan mereka. Nona Ye. Nona Ye, kami adalah keluarga Jinyan. Bisakah demi Jinyan maafkan kami kali ini? Benar aku Ibu Jinyan. Dia ayah Jinyan, mereka kakak perempuan Jinyan. Jika kalian menyakitiku, Jinyan pasti akan sedih. Jinyan, katakan sesuatu dong. Kalian adalah orang tua Jinyan. Keluarga. Tapi tadi aku lihat kalian menekannya ke tanah, menampar wajahnya. Kasih sayang kalian, cinta kalian adalah menekannya ke tanah, menampar wajahnya. Baiklah, aku biarkan kalian merasakan juga cinta aku dan Kak Jinyan. Orang, biarkan mereka merasakan cinta aku dan Kak Jinyan. Jangan begitu dong, Jinyan. Cepat hentikan Nona Ye. Jika orang Shen kami terluka, kamu tidak akan pernah masuk keluarga Shen. Keluarga Shen? Lubang sampah seperti ini seumur hidup ini tidak akan kembali, di kehidupan selanjutnya juga tidak akan kembali. Jinyan, kita kan satu keluarga. Kamu membiarkan dia menyakiti kami, ibu sangat sedih. Kak Jinyan, apakah kamu mau memberi mereka kesempatan? Jika kamu setuju, aku bisa melepaskan mereka. Mereka sendiri yang membuat masalah, biarkan mereka menanggung sendiri. Sudah cukup Jinyan. Trik pura-pura ini tidak berhasil lagi, mengadu untuk mendapat simpati juga tidak berhasil. Sekarang kamu mulai mainkan skenario pahlawan menyelamatkan putri, apa kamu senang? Pahlawan menyelamatkan putri? Kamu sengaja merancang kami bertengkar dengan Nona Ye. Lalu saat dia akan menghajar kami, kamu muncul pahlawan menyelamatkan putri. Dengan begitu kami akan berterima kasih. Padamu akan menghargaimu. Kamu pikir aku tidak tahu? Trik kecilmu itu, Jinyan, trik laki-laki 1 berlutut, 2 merengek, 3 pura-pura sengsara, ternyata kamu sudah menguasainya dengan baik. Shen Zhaoran, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu punya kepercayaan diri sampai mengira aku melakukan semua ini hanya agar kalian melirikku. Jinyan, aku rasa nasib kelahiranku sudah cukup buruk, tapi ternyata kamu lebih sial dariku. Baiklah. Meskipun perilakumu ini sungguh membuatku jijik, tapi aku harus mengakui kali ini kamu berhasil. Setelah acara pesta ulang tahun ini selesai, kamu bisa kembali ke keluarga Shen, kembali ke dalam pelukan kami. Tapi jangan sekali lagi. Jinyan, apa kamu mau memberi mereka kesempatan? Aku sudah lama putus hubungan dengan mereka. Pukul dia. Setelah itu, patahkan 1 tangannya. Kamu mau mematahkan tangan siapa? Siuran kamu nggak apa-apa. Jiang Wan'er ini Provinsi Selatan, salah satu orang terkaya yang langka. Kekuatannya setara dengan Ye Zaning. Katanya, dia baru-baru ini juga bersekutu dengan keluarga Zhou. Kenapa dia datang ke sini? Katanya dia dulu dijodohkan dengan keluarga Shen. Awalnya akan menikah dengan Shen Jinyan. Tapi dia tidak suka Shen Jinyan. Dan Shen Jinyan menabrak Jiang Chen hingga koma. Jadi, dia sekarang adalah tunangan Shen Xiuran. Shen Xiuran ini benar-benar pemenang kehidupannya. Tidak hanya mendapatkan orang tua Shen dan kasih sayang kakak perempuannya, juga tunangan dari keluarga kaya raya. Ya, untung Wan'er datang.
kita tidak perlu menderita lagi. Wan Er, akhirnya kamu datang. Kak Jinyan, dia hampir saja membunuh seluruh keluarga kami. Adik ipar, kamu harus membantu kami melampiaskan kemarahan ini dan membereskan urusan internal keluarga. Kalau tidak, aib ini tidak akan pernah bisa dihapus selamanya. Jiang Wan Er. Wan Er, bukan aku yang menabrak Jiang Chen, sungguh. Bisakah kamu memberiku surat maaf? Panggil aku apa? Wan Er. Panggil aku apa? Nona Jiang. Siuran, tenanglah. Selama aku ada, tidak ada yang berani menyakitimu. Semua ketidakadilan yang kamu alami, akan aku balaskan semuanya untukmu. Wan Er, kamu baik sekali. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk dua hal. Pertama, aku lindungi seluruh keluarga Shen. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, aku pasti lindungi. Kedua, Shen Jinyan menabrak adikku hingga koma, dan dia masih bebas berkeliaran. Aku harus memberinya pelajaran. Jiang Wan Er, polisi pun belum menyalahkanku. Apa dasarmu mengatakan aku yang menabrak Jiang Chen? Polisi tidak menyalahkanmu. Aku yang akan menentukan dan menghukum. Jinyan adalah orangku. Coba saja sentuh dia. Ye Janin, aku tidak tahu bagaimana kau bisa mendekati Shen Jinyan, tapi orang yang ingin kusentuh tidak bisa kau lindungi. Jika kau memaksakan diri untuk menghalangi, aku akan menghajarmu juga. Lagi pula, adikku adalah orang terdekatku. Shen Jinyan membuatnya menderita begitu besar. Aku juga akan membuatnya menderita sama. Jiang Wan Er, kau sebenarnya datang untuk membela Jiang Chen, atau untuk menyenangkan Shen Xiuran? Di seluruh Nan provinsi ini, siapa yang tidak tahu bahwa aku, Jiang Wan Er, membela kebenaran, bukan orang. Bagus. Membela kebenaran, bukan orang. Kemari. Putar isi flash drive agar mereka bisa melihat dengan jelas. Halo? Tidak apa-apa. Aku tidak mabuk. Baik. Aku tutup, ya. Bertahanlah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Hah? Bukankah Shen Jinyan yang menabrak Jiang Chen hingga koma? Kok bisa Shen Xiuran? Dia kelihatannya juga minum alkohol. Iya. Meskipun Shen Jinyan ini ada di lokasi tapi dia sepertinya pergi menolong Jiang Chen itu. Iya. Lagi pula dia tidak mengemudi, bajunya juga tidak cocok. Jika Shen Jinyan benar-benar difitnah, maka saksi Shen Nianhe dan Zhao Rong itu jadi kotor. Siuran, apa benar kamu yang menabrak orang? Tidak, bukan. Video ini palsu. Aku tidak menabrak. Jiang Chen, Shen Jinyan yang menabrak. CCTV merekam dengan jelas. Kamu masih mau membantah? CCTV sudah tidak ada sejak lama. Tidak ada rekaman sama sekali. Jadi kamu mengakui bahwa kamu sendiri yang menabrak Jiang Chen lalu menghancurkan bukti. Maksud Siuran adalah video CCTV ini sudah rusak sejak lama. Jadi video kamu palsu hasil rekayasa. Wah, Shen Jinyan. Tidak kusangka hatimu begitu jahat. Kamu ini tidak hanya di rumah sakit memfitnah Siuran kami, sekarang juga membawa video palsu di sini untuk menipu, kan? Sepertinya hari ini aku pasti harus menghajarmu. Jinyan, kamu untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Kamu membuat video palsu untuk menjebak adikmu. Kamu bisa dipenjara, loh. Aku yang menjebak? Betul, kakak keduamu. Pengacara emas ini sudah di lokasi. Melihat sendiri, melihat kamu menabrak. Kamu tinggal mengaku saja dengan jujur. Kamu melakukan banyak akal bulus untuk apa? Setelah kamu mengaku biarkan Siuran kita mencambukmu 100 kali untuk melampiaskan amarah lalu merawat adikku selama 5 tahun. Kalau tidak. Karena kalian semua menganggap video ini palsu. Kalau begitu aku akan telepon polisi sekarang. Biarkan polisi memeriksa video ini. Jangan. Kenapa jangan? Itu adalah karena ini menyangkut keluarga Jiang dan keluarga Shen. Kehormatan ini juga menyangkut reputasi Siuran kita.
Bukankah juga menyangkut masa depanmu? Jadi aku tidak ingin polisi campur tangan. Jiang Wan-er, bukankah kamu objektif terhadap masalah, bukan orang? Bukankah kamu ingin untuk adik kandungmu menuntut keadilan? Sekarang, kenapa tidak melanjutkan? Aku baru saja melihat kamu masuk ke grup Xingyao. Aku tidak ingin menghancurkan karier dan masa depanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku memintamu untuk tetap objektif, aku memintamu untuk terus menyelidiki tanggung jawabku, aku memintamu, biarkan polisi memeriksa video ini. Ini demi kebaikanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Kalau aku serius. Kamu bisa dihukum seumur hidup. Tahu. Sudahlah. Aku mewakili keluarga Shen dan Jiang. Tidak akan menuntut masalah ini lagi. Kamu bilang berhenti ya berhenti? Kamu pikir kamu siapa? Aku minta kamu segera, sekarang juga, minta inspektur untuk memeriksa video ini. Shen Jinyan, kamu nekat menyeret Siuran ke dalam masalah. Ya, aku bilang. Jangan malu-maluin. Aku yang malu. Iya, apa aku salah? Jangan kira aku tidak tahu pikiranmu. Begitu kamu lapor polisi, entah Siuran bersalah atau tidak, dia akan jadi bahan gunjingan orang, akan dikritik orang. Kamu seperti ini mau menghancurkan masa depannya. Iya, Jinyan. Siuran lahir dari keluarga kaya, dia berbeda denganmu, kamu besar dalam keluarga miskin. Dia tidak tahan dengan omongan miring, lagi pula, dia baik dan pengertian, anggap saja beri dia kesempatan. Kamu tidak bisa bunuh musuh dengan mengorbankan diri sendiri, kan? Shen Siuran baik. Baik sampai menyuruh pembunuh bayaran. Untuk membunuh Jinyan? Apa? Pembunuhan bayaran? Selain kendaraan yang menabrak, videonya, aku juga untuk Jinyan, menemukan kebenaran tentang penganiayaan di penjara. Di dalam penjara, orang-orang yang memukuli dan menganiaya Jinyan, semuanya adalah Shen Siuran yang dibayar dengan uang. Zaning, kamu. Kak Jinyan, kesedihanmu adalah kesedihanku, sakitmu adalah sakitku, segala ketidakadilan yang kau alami, adalah ketidakadilan yang aku alami. Aku, Ye Zaning, jika mengalami ketidakadilan, tentu harus mencari keadilan. Orang-orang yang pernah menyakitimu, semuanya sudah kudatangkan, dan memaksa mereka untuk mengaku. Zaning, kau sudah terlalu banyak berkorban untukku. Sekali saudara, selamanya saudara. Shen Siuran, apa lagi yang ingin kau katakan? Siuran, apakah kau benar-benar menyewa pembunuh untuk melukai Jinyan? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Tidak, mereka memfitnah. Mereka berdua memfitnahku. Apakah itu fitnah atau tidak? Telepon. Suruh inspektur datang, kita cari tahu nanti setelah dicek. Jinyan, jangan selidiki masalah ini lagi. Siuran, cepat minta maaf pada Jinyan, ucapkan maaf, lalu masalah ini selesai. Kita semua orang terpandang, orang terhormat. Jangan membuat hal ini memalukan. Masalah ini tidak bisa selesai. Seumur hidup tidak akan selesai. Hanya karena kalian melindungi Shen Siuran, hanya karena kalian memfitnahku. Di dalam sana, hidup lebih buruk dari mati. Aku bertahan sebulan. Katakan, bagaimana bisa selesai? Kalian para manis-manis kecil, hutang Kak Jinyan. Aku ingin kalian satu persatu membayar semuanya kembali. Jinyan, maafkan aku. Aku tidak tahu kau di penjara. Diam. Kau paling tidak berhak mengasihaniku. Dan aku paling tidak butuh belas kasihanmu. Cukup sudah bermain korban, mau apa? Mau uang, kan? Aku bisa memberimu. Aku tidak mau uang. Sekarang aku hanya ingin kebenaran, hanya keadilan. Shen Jinyan, saya beritahu kamu, tidak peduli apa yang dilakukan Siuran. Hari ini, saya akan melindunginya, jika kamu berani menelepon polisi. Saya akan menghancurkanmu sepenuhnya, lalu menyuruh orang untuk membongkar panti asuhan Haixing. Membuat ibu Zaomu dan ratusan anak yatim piatu semua terlantar di jalanan, satu persatu mati kedinginan, mati kelaparan. Jiang Wan-er, kamu benar-benar keji dan tak tahu malu. Hahaha. Kemuliaan adalah prasasti, makam keji adalah paspor bagi orang keji. Intinya, siapapun yang berani membuat Siuran kita terluka, saya akan menghancurkan tulang dan menyebarkan abu mereka. Berani menyentuh Jinyan dan panti asuhan Haixing. Apakah kamu sudah memikirkan amarahku, Ye Zaning? Ye Zaning, akhirnya kamu mau bicara jujur ya? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele lagi. Aku tahu. Kamu sangat hebat, keluargamu juga punya koneksi luas, tapi keluarga Jiang kami juga kaya raya. Di belakang kami, ada banyak bos besar yang mendukung. Jika kedua keluarga kita berperang, pasti akan saling merugikan. Ah, tidak. Kamu akan lebih sial daripada aku. Kamu, keluarga Jiang kami segera akan bekerja sama dengan grup Zhou bekerja sama. Di belakang ini, ada raksasa bisnis yang mendukung. Kamu dan keluargamu Ye tidak sebanding. Wan-er, kamu baik sekali. Aku bilang, kenapa kamu begitu semena-mena?
Ternyata kamu bersandar pada grup Zhou sebagai pelindungmu. Tentu saja. Aku beritahu kamu ya, di belakangku ada grup Zhou yang mendukung. Keluarga Jiangku di Provinsi Nan adalah hukum dan langit. Kamu yakin? Apakah grup Zhou akan mendukungmu? Jika tidak mendukungku, masa ia mendukungmu dan si manis kecil ini? Aduh, aku sarankan kamu sadar diri, batalkan niat lapor polisi, lalu gantikan siuran. Kita menanggung dosa. Kalau tidak, kamu dan panti asuhanmu akan mendapat celaka besar. Berani mengancam Jinyan dan panti asuhan Haixing? Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Aduh, kalau begitu sentuh aku coba saja. Aku ingin lihat apakah kamu dan Sen Jinyan ini bisa menanggung akibatnya. Aku sentuh kamu, percaya tidak ada yang akan membelamu? Yah, ini kan kakak angkat Shen Jinyan. Ada apa? Shen Jinyan suruh pelayan sepertimu lagi keluar pamer? Kak King He, kamu datang? Adikku yang tersayang dibuli, mana bisa aku tidak datang? Ci Huan Er, biarkan aku perkenalkan. Yang ini adalah kakak angkat Shen Jinyan, yaitu pelayan Hotel Yunding. Beberapa waktu lalu, di acara perkenalan pamer utang dan mengancam akan menghancurkan keluarga Shen. Katakan, lucu tidak? Jiang Waner, apa aku lucu? Wan Er, kenapa kamu tiba-tiba berlutut? Wan Er lagi ngapain? Itu tidak pantas. Cepat berdiri. Diam kamu. Sen Jinyan, Zhou Qinghe. Lihat, kalian membuat Wan Er marah. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, semakin marah Wan Er sekarang, nanti kalian berdua akan mati lebih parah. Nona Jiang, apa kamu marah? Sen Siuran mau mengganggu adikku, kamu juga mau mengganggu adikku? Aku. Jinyan, Zhou Qinghe. Sudah saatnya begini, kalian jangan sok tahu. Cepat minta maaf pada Wan Er. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan Nona Ye harus mengalah pada Wan Er. Kalian satu orang buangan keluarga Shen, satu pelayan busuk. Tidak layak dilihat. Kenapa tidak cepat berlutut minta maaf? Kak, kalau berlutut berguna, buat apa polisi? Wan Er. Sekarang segera patahkan tangan dan kaki mereka. Lepaskan amarahmu. Aduh, kacau, kacau. Tidak menyangka kakak angkat Sen Jinyan ternyata adalah putri sulung grup Zhou. Jiang Wan Er, apa perlu aku berlutut untukmu? Aku takut kamu tidak sanggup menerimanya. Tidak perlu, tidak perlu. Kamu wanita, ngomong apa sembarangan? Diam. Wan Er. Bukan kenapa kau pukul Siuran. Seharusnya kau pukul mereka. Cepat berlutut, cepat minta maaf pada Nona Zhou. Dan Jinyan. Nona Zhou, maaf ya, kami buta, kami salah. Mohon, ampuni kami. Lepaskan kami. Bukankah dia hanya pelayan hotel? Apa haknya membuat kita berlutut? Ah, aku suruh kau berlutut. Ya berlutut. Salah ya salah. Kalau salah harus minta maaf. Nona Zhou adalah orang yang tidak bisa kita sentuh. Dia adalah orang yang tidak bisa kita sentuh. Wan Er, kamu pasti salah. Sen Jinyan, cepat ke sini. Jelaskan dengan jelas Zhou Qinghe, bukankah dia hanya pelayan hotel? Shen Siuran, kamu tanyakan pada Jiang Wan Er apakah dia perlu adikku menjelaskan padanya? Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Sen Siuran, cepat minta maaf pada Nona Zhou. Aku tidak mau, dia hanya seorang pelayan hotel. Apa haknya membuatku minta maaf padamu? Sudah kubilang padamu, dia bukan pelayan hotel. Dia adalah putri besar dari grup Zhou. Apa? Zhou Qinghe adalah putri besar dari grup Zhou. Tidak mungkin Shen Jinyan. Mana mungkin ada kakak yang super keren seperti ini. Siuran, bukankah kau bilang bahwa Sen Jinyan keluarga angkatnya yang jualan sate, yang kerja cleaning service dan seorang pelayan rendahan? Iya. Aku tidak percaya. Zhou Qinghe adalah dari grup Zhou putri sulung. Aku juga tidak percaya Shen Jinyan punya nasib sebaik itu. Aku beritahu kalian, orang tuaku dan kakakku tidak pakai utang untuk membelaku mobil mewah hari itu, dan hadiah pesta perkenalan semuanya, uang asli mereka diberikan padaku. Sedangkan, tukang sate hanya ayahku sebagai hiburan di sela kerja, sedangkan petugas kebersihan hanya ibuku. Mendengarkan suara hati para pekerja tingkat bawah sebagai cara menampung suara hati saja. Sedangkan, pelayan hanya kakakku cara penyamaran untuk inspeksi rahasia. Hubunganku dengan Zhou Qinghe biasa saja. Tapi, aku bisa bersaksi untuknya Zhou Qinghe memang putri sulung grup Zhou. Jika tidak percaya, tanya saja pada Jiang Wan Er. Wan Er, apa yang mereka katakan benar? Ah, tentu saja benar. Dia adalah orang yang tidak bisa kita capai. Benar, aku putri sulung grup Zhou.
Dan Jinyan bukan hanya adikku tetapi juga putra mahkota grup Zhou dan pemegang saham terbesar. Kalian menghinanya berarti menghinaku menghina grup Zhou. Apa? Kau bilang Shen Jinyan adalah pemegang saham terbesar grup Zhou? Baru kemarin aku dan orang tuaku sudah memberikan saham kepada Jinyan. Sekarang Jinyan, yang menjadi grup Zhou pengambil keputusan sebenarnya. Kekayaan Jinyan sekarang satu jari saja lebih besar dari kalian semua jika digabungkan. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menantang di sini? Aku tidak percaya. Shen Jinyan sebagai anak buangan, keluarga Shen adalah grup Zhou, pemegang saham terbesar. Sayangku, katakan itu semua palsu. Sayangku berani menghina Jinyan. Jika berani tidak menghormati Jinyan lagi, aku akan mengambil nyawamu. Nona Zhou Shen Jinyan ini hanyalah anak angkat yang kalian adopsi. Juga orang yang dulu dengan seenaknya kubuang. Bagaimana mungkin dia menjadi grup Zhou pemegang saham terbesar? Kamu wanita ini tidak mengerti bahasa manusia. Jinyan bukanlah orang yang bisa kau hina. Keluarga Zhou dan grup Zhou setiap keputusan belum waktunya kalian ikut campur. Aku tidak terima. Kamu pikir kamu siapa? Butuh diterima olehmu? Jinyan keadilan yang mereka hutang padamu hari ini, kau bisa semuanya mengambilnya sendiri. Kakak mendukungmu tanpa syarat. Batalkan kontrak dengan keluarga Jiang Tarik. Investasi, keluarga Jiang tidak layak bekerja sama dengan grup Zhou kita bekerja sama. Nona Zhou, bukankah kita sebelumnya sudah sepakat, perusahaan keluarga Jiang kami, rantai modal putus. Tanpa investasi dari keluarga Zhou kalian, investasi keluarga Jiang kami akan bangkrut. Kalian dulu menghancurkan saat Jinyan, pernahkah kalian memikirkan memberinya jalan keluar? Jinyan, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu salahku. Kau panggil aku apa? Mas Jinyan aku. Coba panggil sekali lagi. Tuan Shen, aku mohon, Tuan, berbelas kasihanlah. Tolong bujuk, Nona Zhou, bisakah kamu membantu keluarga Jiang kami melewati kesulitan kali ini? Kumohon. Kau tidak pantas. Jinyan, aku tahu, hari ini kamu melakukan banyak hal. Kamu bicara begitu banyak, kata-kata yang menekan, sebenarnya hanya ingin aku berubah pikiran, kan? Tenang saja, asal kamu membantu keluarga Jiang melewati kesulitan ini. Aku akan segera putus dengan Siuran, lalu menikah denganmu. Tenang, setelah kita menikah, aku akan membantu kamu mengurus grup Zhou kita. Setiap bulan memberimu uang saku 50.000, membuatmu bahagia menjadi menantu keluarga Jiang, oke? Jiang Wan-er, bukankah kau bilang, seumur hidup, hanya cinta aku seorang? Sekarang kau mencari muka pada Shen Jinyan? Semua karena kamu. Kalau bukan karena kau tabrak lari, kalau bukan karena kau fitnah Jinyan, mana mungkin kita begini? Aku bilang padamu, keluarga Jiang dan Shen tidak akan melepaskanmu. Kau? Aku kenapa? Jinyan, sekarang kamu bisa memiliki aku lagi. Orang yang mudah berubah pikiran sepertimu hanya mengejar keuntungan, bahkan bisa memaafkan pembunuh adik kandungmu sendiri. Kamu tidak pantas menyalakan sepatuku. Masih ingin menikah denganku? Dari manamu kamu? Jinyan, aku sudah merendahkan diri memohon padamu. Kenapa kamu masih seperti ini? Apa kau kira ini tempat sampah? Untuk apa aku butuh orang sepertimu? Apa kamu benar-benar mau setega ini? Setega ini? Apa kamu tidak ingat hubungan kita dulu? Kau dan aku tidak pernah punya hubungan, dan tidak akan ada. Pergilah sejauh mungkin dariku. Jiang Wan-er, adikku sekarang adalah naga yang sangat berharga. Apa kau pantas menyentuhnya? Dan kalau kamu punya tenaga, lebih baik fokus pada keluarga Jiang, karena keluarga Jiang akan segera bangkrut, dan kamu akan menjadi orang kecil yang paling kamu remehkan. Keluarga kami Jiang, meski sekarang agak sulit, tapi berdiri selama ratusan tahun, berakar kuat, tidak mudah bangkrut. Nona Jiang, tidak baik. Keluarga Jiang diblokade total oleh grup Zhou. Banyak bank berhenti memberi pinjaman. Semua mitra berhenti bekerja sama. Keluarga Jiang selesai. Kamu menghancurkan keluarga Jiang. Mulai sekarang kamu bukan lagi anggota keluarga Jiang. Pergi sejauh mungkin. Siapa di antara kalian Shen Siuran? Kalian mau apa? Tentu saja untuk menangkap putra kesayanganmu. Pak Komandan. Dia adalah Shen Siuran. Shen Siuran, kamu tabrak lari, memfitnah orang lain, dan menyuruh orang untuk melukai, berdampak buruk. Sekarang kamu harus ikut kami, untuk membantu penyelidikan. Tidak,
bukan aku tidak akan ikut kalian. Kami memiliki prosedur yang cukup. Sebaiknya kamu kooperatif membantu penyelidikan. Pak, saya istri keluarga Shen. Nama saya Zhao Rong. Berikan saya muka, ya? Istri keluarga Shen, Zhao Rong. Kebetulan, kamu membuat kesaksian palsu. Juga harus ikut kami untuk membantu penyelidikan. Pak, saya Shen Yanhe, pengacara emas. Saya bisa bersaksi. Shen Nianhe, kebetulan, kamu memfitnah Tuan Shen Jinyan, mempengaruhi keadilan peradilan. Juga harus ikut saya, bawa pergi. 1R, tolong aku, 1R. Enyahlah kau. Kalau bukan karena kamu, keluarga kami tidak akan bangkrut. Shen Xiuran, peringatan terakhir. Harap kooperatif membantu penyelidikan. Aku tidak mau dipenjara. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Shen Jinyan, semua salahmu. Shen Xiuran, kamu diduga melakukan pembunuhan berencana, buktinya kuat. Sekarang saya menangkapmu sesuai hukum. Ayah, tolong aku. Kalau aku kenapa-kenapa, ibu tahu, di alam kubur pun tidak akan memaafkanmu. Diam kau, jangan ngawur. Aku tidak ngawur. Ayah, aku dengar sendiri kau bilang pada mama, kau menaruh Shen Jinyan di panti asuhan, dan aku, anak kandungmu, dibawa pulang untuk hidup enak. Ayah, kau tidak boleh abaikan aku ini anak kandungmu, ayah. Apa? Xiuran bukan anak orang lain yang hilang, tapi anak haram ayah dan kekasih gelapnya. Kalian semua diam. Shen Chengye, apa yang dikatakan Xiuran itu benar? Apakah dia anak harammu? Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku hanya melakukan kesalahan yang semua pria di dunia pasti lakukan. Jadi, apa yang dia katakan itu benar? Demi anak dari cinta pertamamu, kau memberinya lingkungan yang baik, kau membuang Jinyan saat dia masih kecil. Dan kau terus mencuci otak kami dan menekannya. Anak yang aku lahirkan untukmu, apakah tidak sebaik dia? Jawab aku. Sayang, kau sudah mendapatkan tubuhku. Ibu Xiuran hanya menguasai hatiku. Lalu bagaimana? Jinyan sekarang hidup dengan baik. Aku membesarkan anak selingkuhanmu selama lebih dari 20 tahun. Selama lebih dari 20 tahun aku berhutang pada anakku. Apakah kau laki-laki? Sayang, kau adalah nyonya dari keluarga kaya raya. Jangan seperti gadis desa. Ayah, Kau hanya kehilangan satu nyawa? Yang aku kehilangan adalah kebebasan. Jinyan, maafkan ibu, nak. Nyonya Shen, Anda salah orang. Aku bukan anakmu. Bawa mereka semua. Shen Xiuran, putra keluarga, Shen, berkelahi di penjara, tidak sengaja jatuh dari atap, akhirnya menjadi koma. Dengar, setelah Shen Xiuran masuk, tidak mau memperbaiki diri, masih mengatasnamakan putra keluarga Shen kemana-mana mengintimidasi orang, sekarang dia menjadi koma, bisa dibilang pantas dia dapat. Kondisi Shen Chengye juga tidak terlalu optimis, tikaman Zhao Rong melukai jantung dan paru-parunya, sisa hidupnya mungkin hanya bisa diranjang rumah sakit dengan ventilator. Kalau Zhao Rong menusuk Shen Chengye. Meskipun mendapatkan maaf dari Shen Zhaoran dan adiknya, tapi tetap dihukum 3 tahun. Bahkan Shen Nianhe, pengacara emas itu, juga ditahan setengah bulan dan dicabut izin pengacaranya. Oh iya, masih ada Jiang Wan-er. Setelah keluarga Jiang bangkrut, kepala keluarga Jiang mengusirnya, dan menyita semua uangnya, sekarang dia setiap hari memungut botol. Sepertinya lain hari harus sengaja lewat memberinya beberapa botol, biar dia tidak terlalu menderita. Jinyan, kami datang menjengukmu. Jinyan, kami sudah beberapa hari tidak bertemu kamu. Aku dan Nianhe datang melihatmu. Jinyan, dulu kami tertipu. Setelah ini jangan dipermasalahkan dengan kakak-kakak. Ya, Jinyan, aku juga bawa buku keluarga. Aku mengeluarkan Shen Xiuran memasukkanmu. Masih bernama Shen Jinyan. Shen Jinyan sudah mati. Sekarang aku bernama Zhou Jinyan. Kalian bisa pergi. Jinyan,